Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao menghajar orang kedua dari Istana Immortal dan antek-anteknya yang berusaha mencari tahu kondisi Huang terkini setelah dikabarkan lumpuh. Huang saking kesalnya memanggang mereka yang mempunyai wujud binatang dan memakannya beramai-ramai. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kabut berdarah melayang, bergelombang di rawa. Wilayah ini terlalu aneh, warna merah kirmizi di mana-mana. Ada beberapa pohon kuno di kedalaman rawa juga, tetapi mereka jarang, jarak yang sangat jauh di antara masing-masing pohon. Hanya saja, mereka sangat besar dan tinggi seperti gunung. Adegan itu menakutkan, beberapa mayat tergantung dari mereka. Mereka sudah meninggal karena siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun. Tempat macam apa ini? Beberapa orang dari alam yang lebih tinggi berkumpul bersama, saat ini sedang mendiskusikan bagaimana mereka akan melanjutkan. Untuk dunia spiritual yang memiliki tempat berdarah seperti ini, itu benar-benar sangat aneh. Wakil Ketua Sekte Negara Surgawi berkata, dia sangat sensitif terhadap jenis pertumpahan darah ini, bagaimanapun juga, dia adalah wakil raja dari organisasi pembunuh. Dia hidup dalam kegelapan, ditemani darah dan tulang. Ini adalah medan perang bagi makhluk tertinggi. Ada individu luar biasa yang melakukan pertempuran spiritual yang hebat di sini, beberapa dikubur di sini, jumlahnya bahkan tidak sedikit. Kata makhluk dari Istana Abadi. Ini adalah sosok nomor 2 dari Istana Abadi. Sekte ini memiliki makhluk tertinggi lama yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, sementara jika kita naik satu peringkat lebih rendah, maka orang ini adalah yang terkuat. Tempat ini bahkan memiliki kesadaran Dao abadi, keabadian sejati meninggal, kesadaran spiritual makhluk abadi tetap ada. Kata orang lain. Shi Hao dan yang lainnya tiba, melihat orang-orang ini dari kejauhan. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan Putri Yao Yu, Chang Gongyan dan beberapa lainnya, serta naga merah Gegu, semuanya berkumpul. Apakah masih ada orang lain di alam bawah? Setelah Shi Hao menanyakan hal ini, dia mulai bergumam pada dirinya sendiri, kalian berdua hal-hal lama, apakah kamu mendengarku? Ada beberapa penampilan lain yang akan aku bantu jelaskan untuk kamu, bantu aku merawatnya. Dia benar-benar takut rawa ini akan terlalu aneh, memaksa orang-orang yang dekat dengannya ke dalam situasi berbahaya. Dia ingin meminta kakek burung dan tetua koin untuk lebih murah hati, membantu. Tunggu di sini, tidak apa-apa selama aku pergi. Shi Hao menyuruh mereka semua berhenti, bersembunyi di kejauhan. Kalau tidak, jika mereka langsung menuju, identitasnya akan segera terungkap. Dia belum mau pergi ke alam yang lebih tinggi, masih ingin berbaring, tidak ingin mengganggu kedamaian setelah hari ini. Saat dia melanjutkan, dia mendengar percakapan orang-orang itu. Alam bawah benar-benar aneh, memiliki beberapa keanehan. Bagaimana kita akan meninggalkan tempat ini? Ini benar-benar sangat disayangkan. Kami tidak hanya tidak dapat memastikan apakah makhluk jahat yang hebat itu adalah Huang, kami juga mengalami kesulitan. Tidak perlu memikirkannya. Huang telah lumpuh tanpa diragukan lagi, tidak ada pengecualian. Aku hanya tidak mengerti persis siapa yang mengambil tindakan terlalu baik. Jangan bilang benar-benar ada keturunan naga sejati. Individu Immortal Palace mengungkapkan ekspresi penghinaan, tidak percaya bahwa Shi Hao bisa tetap terluka. Shi Hao benar-benar diam, berjalan begitu saja. Siapa kamu? Seseorang berbicara dengan waspada. Aku adalah seseorang yang telah menghadapi Huang. Sekarang setelah aku mendengar kamu semua menyebutkan namanya, aku datang untuk melihatnya. Kata Shi Hao. Oh, kamu telah bertarung dengan Huang, lawannya, namun kamu masih hidup? Tidak sederhana. Kapan kamu menghadapinya? Bagaimana keadaannya sekarang? Salah satu dari mereka berbicara dengan penuh minat, bertanya seperti ini. Menghadapinya lebih dari 10 tahun yang lalu, sudah lama sejak aku bertemu dengannya lagi. Shi Hao menjawab, haha, aku baru tahu kalau Huang pasti lumpuh. Apa bakat warping surga? Bagaimana dia bisa menolak metode keabadian sejati? Ini adalah hasil dari menyinggung istana abadi aku, dia pantas dilumpuhkan. Di sebelah sosok nomor 2 istana abadi adalah seorang pelayan. Dia langsung tertawa terbahak-bahak. Dalam beberapa hari terakhir, selalu ada orang yang bertanya-tanya apakah Huang mungkin belum lumpuh, percaya bahwa dia masih menimbulkan kekacauan di alam bawah, apalagi menekan Yi Hai, Su Hui, dan lainnya. Sekarang, ketika mereka mendengar informasi ini, mereka benar-benar melepaskan napas lega. Hal tua yang tak tahu malu, untuk apa kamu tersenyum? Shi Hao memberinya tatapan jijik. Apa katamu? Kamu berani berbicara kepada aku seperti itu? Kamu pikir kamu siapa? Saat itu, kamu kalah dari Huang, namun kamu berani bertindak tak terkendali di hadapanku? Mungkin kamu tidak tahu siapa kami. Aku akan memberitahumu sekarang bahwa kami telah melumpuhkannya. Pelayan tua istana abadi berteriak. Kita harus meminta teman Dao untuk datang dan mengobrol sebentar dengan kita. Kami memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada kamu.
Salah satu dari mereka berbicara, seseorang dari keluarga Wang Sembilan Surga. Sayangnya, Wang Shi keluarga Wang tidak ada di sini. Shi Hao tidak bertindak sopan, langsung mengambil tindakan, kepalan tangan menghantam keluar. Peng! Pelayan tua istana abadi tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia langsung meledak, hanya kepala yang jatuh di lumpur berdarah, berteriak tanpa henti. Semua orang menjadi tercengang, tidak mengharapkan dia untuk mengambil tindakan segera setelah mengatakan dia akan melakukannya. Kamu berani mempermalukanku. Shi Hao menyeka tangannya, benar-benar tenang di tengah kekacauan, berjalan ke depan. Siapa sebenarnya kamu? Wakil Tuan Negara Surgawi berteriak. Akulah yang disebut makhluk jahat hebat yang kalian semua bicarakan. Meskipun aku adalah lawan Huang, aku juga tidak memiliki kesan yang baik tentang kamu semua. Yang bernama Yi Hai, dia justru ditekan olehku, kata Shi Hao. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua ketakutan. Benar-benar ada makhluk jahat besar yang misterius di alam bawah? Wakil penguasa negara surgawi menghilang. Dia adalah pemimpin pembunuh, kekuatan yang mendalam, ingin memasuki kabut, menyerang ketika ada kesempatan muncul nanti. Namun, kecepatan Shi Hao lebih cepat darinya, bergegas dengan kilatan tubuhnya, meninggalkan bayangan. Tinjunya langsung hancur, bahkan kekosongan terdistorsi dari kekuatannya. Semua orang menghirup udara dingin. Seseorang harus memahami bahwa tidak ada metode atau dao yang dapat ditampilkan di sini, namun makhluk yang tampak kejam ini sebenarnya sekuat ini. Peng! Wakil Tuan Negara Surgawi dipukul, setengah tubuhnya langsung meledak, seluruh tubuhnya berlumuran darah, terbang keluar dan mendarat di lumpur. Teman Dao, kamu terlalu jauh. Orang nomor 2 Istana Abadi berkata dengan dingin, tinggi dan tenang, tidak panik sama sekali, sebenarnya memandang rendah Shi Hao. Hehe, hanya penjara alam bawah yang sepele, namun itu benar-benar menghasilkan makhluk ganas jenis ini. Ini tidak lebih dari tanah barbar, ini agak mengejutkan. Yang dari keluarga Wang Sembilan Surga berkata sambil mencibir. Orang-orang itu tidak merasa terlalu takut, termasuk di antara mereka adalah keluarga dari 9 surga, seperti keluarga Jin, keluarga Wang, serta para ahli dari beberapa warisan 3.000 provinsi. Shi Hao terkejut. Mereka tidak takut? Anak muda, jangan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di bawah langit yang bisa berurusan denganmu. Apa yang hebat tentang Huang? Dia tidak tahu ketinggian dan kedalaman dunia ini, pada akhirnya, bukankah dia masih lumpuh oleh sekte aku? Kamu cukup kuat, tetapi kamu juga harus sedikit lebih rendah hati, belajar bagaimana menunjukkan rasa hormat. Sosok nomor 2 Istana Abadi dengan tenang berkata, menunjukkan seseorang yang hebat. Yang paling dibenci Shi Hao adalah orang-orang Istana Abadi. Sekarang, pihak lain bahkan menggunakan situasinya sendiri sebagai contoh negatif, menceramahinya, itu benar-benar sedikit menggelikan. Dia langsung menghasilkan jejak tinju, menghancurkannya. Namun, dia dengan cepat mundur lagi, karena tepat pada saat ini, Istana Abadi nomor 2 menghasilkan Istana Perunggu untuk menekannya. Istana Abadi Perunggu, ini adalah artefak abadi. Shi Hao secara alami tidak akan menghadapinya secara langsung. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan inti pedang abadi atau tidak, tetapi jika dia melakukan itu, identitasnya pasti akan terungkap. Istana Perunggu turun, kebisingannya menindas. Shi Hao tercengang, sementara Istana Abadi nomor 2 bahkan lebih tercengang. Itu sebenarnya tidak mencapai apa-apa, tidak dapat menaklukkan pihak lain. Teman-teman Dao, cepat dan bantu aku mengoperasikan artefak ini. Teriakan orang nomor 2 Istana Abadi. Semua orang dengan cepat bergegas, mereka semua melakukan semua yang mereka bisa untuk mendukung Istana Perunggu, membuatnya bersinar. Jelas bahwa mereka semua tahu ahli Istana Abadi membawa artefak abadi. Inilah tepatnya mengapa mereka tidak panik sama sekali, karena mereka memiliki ini untuk diandalkan. Sekarang, mereka semua mulai panik. Orang nomor 2 Istana Abadi segera berbalik untuk bergegas ke Istana Perunggu. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua juga bergegas masuk. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh musuh, mereka setidaknya bisa melindungi diri mereka sendiri. Semuanya, jika kamu memiliki kekuatan magis yang bisa kamu gunakan, jangan pelit. Aku harus meminta kalian semua untuk menggunakannya sekarang. Teriakan orang nomor 2 Istana Abadi. Harus dikatakan bahwa jika mereka melakukan semua yang mereka bisa, ada beberapa yang masih bisa melepaskan kekuatan magis. Istana Perunggu bersinar, menekan ke arah Shi Hao. Hanya saja, Shi Hao dengan cepat menghindar. Dia menonton dengan penuh minat. Kemudian, dia berdiri tepat di depan Istana Perunggu, menutup pintu masuk, tertawa dengan suara hehe. Kalian semua memutar kepompong di sekitar kalian sendiri. Dia tertawa keras. Orang-orang ini benar-benar tidak beruntung. Jika mereka ingin mengoperasikan artefak abadi di sini, seberapa besar kelelahan ini? Mereka tidak bisa melakukannya, mereka hanya bisa mengaktifkannya saja. Dari kelihatannya, bahkan berlari untuk hidupmu itu sulit. Sekarang setelah kalian semua berkumpul, ini benar-benar membuatku merasa nyaman. Shi Hao sangat santai. Anak muda,
Kamu pikir kamu siapa? Ini adalah artefak abadi, bahkan saat berada di dalam, itu masih bisa memastikan pelarian kita yang aman. Kata orang nomor 2 Istana Abadi dengan dingin. Benar saja, Istana Perunggu itu bersinar. Dia sebenarnya memiliki beberapa metode yang luar biasa. Istana Perunggu bergemuruh, sebenarnya akan membawa mereka melarikan diri. Ini adalah alasan utama mereka berani memasuki Void God Realm dan menyelidiki. Shi Hao terkejut. Dia melihat situasi di dalam istana. Ada jimat di sana yang agak kuning. Setelah dinyalakan, ia melepaskan energi esensi, dan kemudian kekuatan magis menyebar, memacu artefak ini. Akibatnya, Istana Perunggu bergerak. Dengan suara Qi, itu naik ke udara. Apakah kalian pikir kalian bisa pergi sekarang? Sebelumnya, aku takut kamu semua akan menyebar dan lari ke arah yang berbeda, jadi aku tidak ingin mengungkapkan identitas aku. Karena kalian semua sudah langsung melompat ke dalam pot, memotong jalan keluar kalian sendiri, lalu apa lagi yang harus aku takuti? Shi Hao tertawa terbahak-bahak. Dia melompat ke udara, menarik senjata, meretas Istana Tembaga. Istana Tembaga bergetar hebat, terbang keluar. Telinga orang-orang di dalam berdering dengan suara weng-weng, tidak tahu senjata apa yang dia gunakan. Mereka semua terkejut. Aku menolak untuk mempercayainya. Ini adalah artefak abadi. Kami memiliki begitu banyak orang yang mengaktifkannya, namun dia masih tidak dapat ditekan dan dibunuh? Di dalam Istana Perunggu, seorang Master Sekte kesal. Jika di tempat lain, ketika mereka semua mengaktifkan kekuatan magis untuk memacu artefak ini, mereka bisa menaklukkan dewa dan Buddha sama, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kekuatan magis mereka kuat dan tak terukur. Namun, tempat ini membatasi kekuatan semua orang. Ada beberapa yang bahkan tidak bisa menunjukkan sedikitpun kekuatan magis. Bahkan jika kita tidak bisa menekan dan membunuhnya, kita seharusnya masih bisa melindungi diri kita sendiri, kan? Semuanya, cepat dan lakukan apa yang kamu bisa. Jika kamu memiliki metode apapun, jangan sembunyikan lagi. Master Sekte Negara Surgawi berbicara. Bahkan setengah tubuhnya sekarang hancur. Beberapa garis cahaya ilahi ditembakkan, semuanya dari jimat kuno dan harta aneh. Mereka benar-benar bisa dinyalakan di sini dan mendukung Istana Perunggu, menabrak Shi Hao sekarang. Sayangnya, itu masih ditekan. Tempat ini terlalu istimewa, simbol-simbol yang berbeda itu tidak bisa sepenuhnya menampilkan kekuatan yang seharusnya mereka miliki. Ketika Shi Hao mengelak, dan kemudian mengejarnya lagi, dia mengayunkan pedangnya lagi, menjatuhkannya ke Istana Perunggu. Itu dihancurkan langsung ke lumpur, lumpur berdarah terbang ke segala arah. Baru sekarang dia berjalan ke depan. Dia membawa inti pedang abadi di tangannya, berdiri di pintu masuk Istana Perunggu. Pemanggangan Master Sekte akan dimulai. Panci makanan yang sangat besar, kalian semua bahkan langsung melompat ke dalam dirimu sendiri. Shi Hao mengaktifkan kekuatan magis. Sebenarnya ada cahaya api yang keluar dari telapak tangannya, membakar seluruh Istana Perunggu ini. Kamu adalah, orang-orang itu berteriak ketakutan. Itu karena sekarang, mereka melihat senjata di tangannya dengan jelas, segera menyadari bahwa itu adalah pedang inti abadi milik Huang. Senjata Huang benar-benar mendarat di tanganmu, mungkinkah kamu adalah Huang? Kamu tidak lumpuh. Individu keluarga Wang ngeri. Mustahil. Metode abadi sejati tidak dapat bertahan. Tidak peduli seberapa tangguh Huang, dia masih harus lumpuh. Apakah kamu merebutnya dari tangan Huang? Pelayan lama Istana Abadi, bahkan jika dia hanya memiliki kepala yang tersisa, masih berteriak seperti ini, tidak dapat menerima ini. Wajah nomor 2 Istana Abadi agak dingin. Pada saat ini, ekspresinya berubah terus-menerus, menatap Shi Hao dengan kaku. Siapa sebenarnya kamu? Saat ini, semua orang sedang melihat inti pedang di tangan Shi Hao. Mereka tampak seperti sedang melihat hantu, semuanya tidak percaya. Apakah itu benar-benar orang itu? Huang seharusnya sudah jatuh, inti pedangnya diperoleh oleh musuh lamanya. Orang ini adalah makhluk jahat agung dari alam bawah, seseorang berkata pelan. Aku sudah mengecewakan kalian semua. Penampilan ganas Shi Hao mengubah sosoknya juga. Dia sekarang mengungkapkan dirinya yang lembut dan cantik, matanya yang cerah membawa senyum cerah saat dia melihat semua orang. Namun, di mata semua orang, senyum ini seperti iblis, terlalu menakutkan. Dengan suara weng, semua orang merasakan sakit kepala yang hebat, sedikit terpana. Itu benar-benar Huang? Kenapa dia tidak lumpuh? Ini terlalu tak terbayangkan. Bahkan tindakan pribadi yang abadi tidak cukup untuk melumpuhkannya. Semua orang tahu bahwa bahkan jika seorang abadi menderita dari kutukan pemecah keabadian, mereka masih akan menyimpan keluhan, akhirnya jatuh. Mengapa Huang tidak terpengaruh? Bagaimana dia melakukan ini? Orang-orang ini merasakan bahwa segala sesuatunya sangat buruk, semuanya ngeri. Semua orang menggigil ketakutan, terutama orang-orang Istana Abadi, wajah mereka semakin pucat. Semuanya membeku di tempat, seolah-olah mereka telah disambar petir. Ini adalah goyahnya iman mereka sendiri. Kamu mengungkapkan penampilan aslimu begitu saja. Apakah kamu berencana untuk menyingkirkan mereka semua?
Cao Yusheng muncul, kemudian, King Yi, naga merah tua dan yang lainnya mengikuti juga. Tentu saja, tidak mudah bagi kalian semua untuk memasuki alam bawah, jadi kita harus mengadakan perayaan besar kan? Memanggang Master Sekte ini, rasanya tidak akan buruk. Shi Hao berkata dengan seringai lebar. Hal jahat, kamu berani. Orang nomor 2 Istana Abadi terkejut dan marah. Yang lain tiba-tiba menunjukkan perubahan ekspresi, menjadi sangat marah. Huang terlalu berani, sebenarnya menargetkan mereka seperti ini, ingin membunuh semua orang di Istana Perunggu sendirian. Kenapa aku tidak berani? Aku bahkan telah membunuh orang-orang Kaisar Klan dari sisi lain, apalagi orang-orang seperti kalian semua. Shi Hao mencibir. Telapak tangannya bersinar, membakar Istana Perunggu, memperlakukan orang-orang ini seperti binatang buruan. Seseorang di dalam Istana Perunggu berteriak. Mereka mengerahkan kekuatan bersama untuk memindahkan istana kuno, melarikan diri seperti ini. Sayangnya, Shi Hao mengacungkan inti pedang, langsung menghancurkan Istana Perunggu kembali, suaranya memekakkan telinga. Kita juga harus membantu, kata Cao Yusheng. Mereka pasti memiliki keuntungan di sini. Yang penting dari Fight God Realm adalah potensi. Naga Merah, Semut Tanduk Surgawi, Yu Chen, dan yang lainnya, yang mana di antara mereka yang tidak kuat? Cahaya ilahi meluap. Mereka juga mulai memperbaiki Istana Perunggu. Bebas, orang nomor 2 Istana Abadi meraung. Sayangnya, dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Istana Perunggu ditekan oleh inti pedang di tangan Shi Hao. Cepat dan minta roh artefak dihidupkan kembali. Seseorang berteriak. Itu karena ini adalah artefak abadi. Mereka menolak untuk percaya bahwa Huang masih bisa menghentikan mereka setelah semangat Istana Perunggu dihidupkan kembali. Shi Hao menghadapi mereka dengan serius. Dia memegang inti pedang abadi di tangannya, tapi dia tidak begitu khawatir. Itu karena senjata ini menjadi lebih kuat semakin kuat musuh yang dihadapinya, dia tidak takut dengan artefak abadi. Serangan mengejutkan dunia yang dia harapkan tidak muncul. Wajah nomor 2 Istana Abadi menjadi pucat. Ini tiruan. Hukum alam Dao Abadi di dalamnya dapat digunakan 2 kali, tetapi tidak memiliki roh artefak, itu tidak akan dihidupkan kembali di sini. Semua orang merasakan sakit kepala ketika mereka mendengar ini, hati mereka menjadi dingin. Ini adalah artefak magis yang dapat dikonsumsi yang dibuat oleh makhluk abadi yang hancur. Meskipun ada pola Dao Abadi di dalamnya, setelah habis, artefak ini akan cepat hancur. Di tempat lain, itu masih masuk akal, itu bisa menampilkan kekuatan abadi, tetapi di tempat ini, itu sama sekali tidak berguna. Haha, Shi Hao tertawa terbahak-bahak. Dia mengaktifkan api Dao-nya, terlebih lagi memanggil naga merah itu, membuatnya melepaskan api. Kenapa harus aku? Bukankah kamu naga? Tidak bisakah semua naga menghirup api? Naga merah segera melepaskan serangkaian kutukan. Pada akhirnya, suara-suara menyedihkan dilepaskan dari dalam Istana Perunggu. Dengan cahaya api yang langsung dilepaskan ke dalam, itu membuat mereka semua merasa marah dan khawatir. Segera setelah itu, aroma daging tercium melalui tempat ini. Baunya sangat enak. Aku sudah mulai menelan ludahku. Semut Tanduk Surgawi mengendus, terus-menerus mengeluarkan desahan pujian, memuji keterampilan kuliner Shi Hao. Ketika dia memanggang makanan, itu selalu otentik. Ketika yang lain mendengar ini, mereka benar-benar akan pingsan. Semut ini jelas berkeliaran di Shi Hao terlalu lama, sehingga menjadi pelanggar kebiasaan, sudah hampir, khusus, dalam topik ini. Hanya saja, di dalam Istana Tembaga, orang-orang itu begitu marah hingga hatinya sakit, perutnya sakit. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Apakah mereka akhirnya menjadi daging di piring? Generasi yang lebih muda, kamu terlalu jauh menindas orang lain. Seorang Master Sekte berteriak, mendidih karena marah, menunjuk jarinya dari dalam. Aku menggertakmu. Jadi apa? Jika kamu tidak dapat menerimanya, maka datanglah, aku secara pribadi akan memanggang kamu dengan kedua tangan aku sendiri. Shi Hao menatapnya dengan pandangan jijik, tidak memperlakukan kata-katanya seperti masalah besar sama sekali. Menurut pendapat Shi Hao, mereka yang bersatu dengan Istana Abadi jelas bukan orang baik, semuanya adalah musuhnya. Pada kenyataannya, dia juga telah memeriksa, menemukan bahwa ini memang masalahnya. Tidak satu pun dari mereka yang baik. Wakil penguasa negara surgawi, makhluk taman bunga matahari iblis, kerangka dunia bawah bumi, serta orang-orang keluarga Jin dan Wang, ini semua adalah musuh yang memiliki dendam padanya. Kamu membuat kami marah terlalu jauh. Asap menyembur melalui 7 lubangnya, benar-benar ingin menamparnya sampai mati dengan satu tamparan. Namun, dia benar-benar tidak berani pergi sendiri. Saat ini, siapa yang tidak menyadari kekuatan Huang di 9 surga 10 bumi? Dia tidak mati bahkan setelah bertarung tanpa henti di Desolate Border, kekuatannya sendiri tidak ada bandingannya di generasinya. Selain makhluk tertinggi, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Sementara itu, di wilayah ini, dengan tingkat kultivasi mereka yang dibatasi, jika mereka bertarung pada tingkat yang sama, bahkan makhluk tertinggi pun mungkin akan menangani keluhan,
jatuh di sini. Baunya sangat enak. Yang mana di antara mereka yang telah dipanggang sepenuhnya? Cao Yusheng melihat ke dalam. Hal jahat, kalian semua mencari kematian. Mata orang nomor 2 stana abadi dingin. Dia benar-benar marah sampai ekstrim. Ini terlalu memalukan bagi mereka. Apalagi hasil ini sebenarnya disebabkan oleh Huang. Jika itu adalah makhluk jahat besar lainnya di alam bawah, maka dia akan mengakui bahwa dia tidak beruntung, tetapi itu adalah anak muda klan batu yang mereka pikir lumpuh. Menurut pendapatnya, ini adalah tahanan mereka, seseorang yang telah ditekan oleh keabadian sejati sekte mereka, seharusnya sudah lumpuh. Namun sekarang, dia benar-benar membalas? Itu tak tertahankan. Hal lama ini, masih berbicara kembali, meningkatkan panas. Cao Yusheng berteriak. Aku di sini, jangan mulai tanpa aku. Seorang gadis kecil berambut perak berlari ke arah ini dari kejauhan. Sosoknya ramping, rambut peraknya yang berkilau menjuntai ke pinggangnya, matanya yang besar berkilau seperti batu rubi. Itu tepatnya kelinci giok. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, penampilannya tidak terlalu berubah, masih seperti boneka porselen. Aku yang terbaik dalam memanggang. Bagaimana mungkin pesta bahan-bahan tingkat tinggi ini kekurangan aku? Kelinci itu berteriak, menambah nyala api di sini. Putri Yao Yu, Exilet Immortal dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka semua merasa kelompok ini bukan orang normal, terlalu buas, bahkan kelinci kecil yang lucu menyukai daging seperti ini. Di dalam istana, ada seseorang yang tidak tahan lagi. Itu karena naga merah, Shihao, dan semut tanduk surgawi benar-benar melakukannya. Cahaya berapi-api meluap, semua api Dao, mengalir ke istana dan menutupi orang-orang itu. Ini bukan ilusi. Bahkan di Void God Realm, masih ada aroma masakan daging yang kuat. Dewa kasihanilah, yang tua ini akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Seseorang berteriak. Shihao segera menjawab. Sosoknya yang berharga bermartabat, ekspresi wajahnya serius. Dewa kasihanilah? Hal lama, kamu bisa datang padaku. Huang, kamu berani tidak menghormati para pendahulu yang hebat? Master sekte itu sangat marah, panik, mengutuk, tidak lagi peduli dengan penampilannya. Ini benar-benar berbeda dari temperamen normalnya. Aku hanya akan memasak kalian semua sama saja. Shihao hanya menjawab kata-kata ini. Brengsek. Huang, aku akan, di dalam istana perunggu, para master sekte itu benar-benar kehilangan penampilan bermartabat mereka, benar-benar marah, semuanya cemas, beberapa dari mereka mengutuk tanpa henti. King Yi, Chang Gongyan, Exilet Immortal, Putri Yao Yu dan yang lainnya juga tercengang, mereka semua merasa bahwa ini agak tidak masuk akal. Para master sekte bangsawan yang biasanya pemarah, tenang dan tidak bingung sekarang bahkan lebih kasar daripada yang ada di pasar, mengutuk anak muda itu. Ini benar-benar terlalu tak terduga. Huang, aku mengutuk 18 generasi nenek moyangmu. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Bajingan klan batu, kamu tidak akan mati dengan layak. Anakmu akan lahir tanpa anus, yang tua ini tidak akan membiarkanmu pergi bahkan setelah menjadi hantu. Aku akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Lengan baju orang-orang ini ditarik ke atas, semuanya marah pada Shihao. Ekspresi mereka dingin, melepaskan kutukan yang tak ada habisnya, semuanya sangat marah, tidak mampu menahan perlakuan semacam ini. Yu Chen terdiam, menggosok dahinya dengan tangannya. Apakah ini masih senior yang berbudi luhur dan bergengsi? Bibir Chang Gongyan yang biasanya tulus berkedut, memeriksa apakah dia tidak salah dengar. Anak-anak muda ini semua terdiam. Hal-hal lama ini benar-benar sangat kejam dengan kutukan mereka belum pernah melihat sisi ini sebelumnya. Tentu saja, mereka juga bisa mengerti mengapa ini terjadi. Siapapun akan menjadi gila setelah bertemu bajingan seperti Huang. Ini tidak hanya memaksa seseorang menempuh jalan kematian, itu bahkan lebih merupakan jenis ejekan dan penghinaan. Apakah ada contoh dimasak seperti ini? Ini adalah sekelompok master sekte. Kamu bajingan, seluruh keluargamu terdiri dari bajingan. Yang lain menonton dengan antusias, mendecakkan lidah mereka heran, sementara kelinci giok langsung berperang, berteriak. Wajah kecilnya baik-baik saja dan cantik, kecantikan yang menggulingkan negara, tetapi ketika dia mencaci maki orang lain, itu malah sangat galak. Sekelompok orang benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia terlihat sangat cantik, namun dia sangat agresif, ini benar-benar contoh yang unik. Bahkan Fatih Chao yang bermulut besar dan semut bertanduk surgawi saling memandang dengan cemas, mengakui kekalahan. Kalian semua, ada seseorang yang mengeluarkan raungan rendah, melepaskan embusan angin kencang, mengirimnya hancur. Namun, ini sama sekali tidak berguna. Shihao bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Mata naga merah itu melebar, dengan sapuan ekornya, ia langsung dikirim kembali, mematahkan tinju orang itu. Kenapa kau mendorongnya kembali? Dia sudah hampir matang, waktu terbaik untuk memasak perlahan. Bawa dia agar kita bisa memasaknya lebih detail. Shihao dikritik. Bagus. Naga merah tua itu menundukkan kepalanya dan menahannya, meraih lengan itu,
dan kemudian dengan paksa menangkapnya. Semuanya, jangan terlalu sopan. Aku mengundang kamu semua untuk makan sepuasnya, minum sebanyak yang kamu mau. Seberapa hebat ini? Shi Hao memanggil semua orang. Dia membawa batu raksasa dari kejauhan dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, batu itu menyerupai gunung kecil. Itu karena jika tidak, ada rawa berdarah di bawah mereka, benar-benar tidak nyaman untuk diduduki. Tubuh semua orang bersinar, gemetar. Kemudian, mereka semua menjadi bersih dan bebas dari kotoran. Mereka mengikuti Shi Hao ke batu raksasa, duduk, menghalangi para master sekte di istana perunggu. Itu benar-benar terlalu memalukan. Sebuah suara terdengar dari dalam istana perunggu. Aku tidak akan memakan apapun yang dibentuk manusia. Kata kelinci giok bulan. Ini adalah konvensi, aku juga tidak akan makan yang seperti itu. Shi Hao mengangguk. Mari kita lihat mana yang bukan bentuk manusia, kita harus memilihnya. Semut bertanduk surgawi berkata. Yang lain terdiam, semuanya mengungkapkan ekspresi pemahaman. Ini semua adalah pelanggar berulang, terbiasa dengan ini, cukup pilih-pilih dalam masalah ini. Tidak buruk, muridku meraih burung iblis, paling cocok untuk dipanggang, kata Shi Hao. Kemudian, dia memukul master sekte itu, membuatnya mengungkapkan tubuh aslinya, menghasilkan api sejati 3 lapis, menutupinya di dalam. Bukankah kita harus memetiknya dulu? Cao Yusheng bertanya. Akan lebih mudah mencabut rambut setelah kita memanggangnya sedikit. Aku akan menyerahkannya padamu. Shi Hao melemparkannya ke Cao Yusheng, dan kemudian berkata dengan serius, baru-baru ini, aku memutuskan untuk tidak mengambil nyawa. Tidak mengambil nyawa pantatku. Banyak orang ingin berteriak. Dia sudah mencapai titik ini, namun dia masih ingin terlihat seperti orang suci, ini benar-benar konyol. Cao Yusheng memutar matanya. Namun, dia masih menerima kata-kata bodoh ini, mengambil tanggung jawab untuk membunuh dan membersihkan. 1 jam kemudian, sekelompok orang itu semua memuji rasa makanan di atas batu raksasa itu. Ini sangat harum. Keterampilan bocah batu bau itu benar-benar bagus, masih layak dipuji. Pipi kelinci giok membengkak, melahap dirinya sendiri, matanya yang besar sekarang sudah seperti bulan, jelas menikmati dirinya sendiri. Itu masih keterampilan yang sama, rasa yang sama, aroma daging yang sama. Layak menjadi raja barbeque, Huang. Ini adalah pujian dari semut bertanduk surgawi. Keterampilan yang setara dengan master, raja makanan. Ini adalah kata-kata Cao Yusheng. Sekelompok orang hampir pingsan. Orang seperti apa ini? Mereka adalah sekelompok orang aneh, burung berbulu. Bahkan ini bisa dipuji? Namun, itu benar-benar enak, rasanya luar biasa. Meskipun King Yi, Putri Yao Yu dan yang lainnya mengutuk diam-diam, mereka tidak berhemat untuk makan. Jika bukan karena ada banyak orang di sini, mereka mungkin telah mengesampingkan citra mereka tentang wanita berbudi luhur. Bahkan jika kultivasi aku benar-benar lumpuh, aku tidak akan mati kelaparan di alam bawah? Paling tidak, aku akan memiliki skill yang luar biasa ini, kan? Shi Hao memasang penampilan narsis, membual dan memuji dirinya sendiri. Semua orang segera menatapnya dengan tatapan jijik. Huang, apakah kamu benar-benar akan lumpuh pada akhirnya? Aku benar-benar tersanjung. Di antara master sekte, ada seseorang yang mencibir, merasakan kegembiraan. Dia akan mati juga. Either way, tidak ada akhir yang baik, jadi dia mungkin juga menginjak Shi Hao sedikit lagi. Aku juga sangat bersyukur, aku bisa memakanmu. Shi Hao segera memancingnya keluar. Di tempat ini, mereka berdua tidak berada di level yang sama-sama sekali. Shi Hao sangat melampaui batas, praktis tak tertandingi. Ini adalah Hou, tidak buruk. Aku selalu ingin mencoba ras kamu, dan sekarang, ada satu yang dibawa langsung ke pintu depan kami. Cao Yusheng tertawa terbahak-bahak. Jangan memanggangnya satu persatu, kita bisa menikmati semuanya sepuasnya. Shi Hao mulai secara pribadi mengatur tangannya. Dengan suara Peng, wakil penguasa negara surgawi ditangkap. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa ini adalah makhluk setengah binatang setengah humanoid, membuat mereka jengkel. Dia membunuhnya dengan tamparan, melemparkannya ke lumpur. Sekarang giliranmu. Shi Hao bergerak maju, menatap nomor 2 istana abadi. Dengan senyum lebar, dia berkata, burung surgawi, luar biasa. Bahkan yang terkuat kedua di istana abadi akan menjadi makanan lezat. Kali ini, pada dasarnya kita bisa menyebutnya barbeque terbesar di bawah langit, kan? Memang, dengan begitu banyak sosok di level ini, begitu banyak individu yang kuat, jika mereka semua dipanggang, maka itu pasti peristiwa besar yang akan mengejutkan alam yang lebih tinggi. Menyebutnya barbeque terbesar di bawah langit tidak akan terlalu jauh. Orang bisa membayangkan ekspresi seperti apa yang akan dimiliki orang luar setelah mereka mendengar tentang masalah ini. Generasi yang lebih muda, kamu berani. Ketika mereka melihat Shi Hao mendekat, mata nomor 2 istana abadi menjadi dingin. Cahaya ilahi meluap dari seluruh tubuhnya, dia akan bertarung sampai mati. Lupakan tentangmu,
Bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi lama istana abadimu yang datang, dia masih akan dibunuh tanpa kecuali. Kecuali keabadianmu yang hancur datang, tidak ada yang akan berubah. Shi Hao berkata dengan suara dingin. Bagaimana mungkin orang nomor 2 istana abadi hanya berdiri di sana dan menyaksikan dia ditangkap? Dia mengoperasikan teknik misterius, ingin menghidupkan kembali istana perunggu, menekan Shi Hao yang memasuki istana. Jika itu adalah istana abadi perunggu yang sebenarnya, aku masih akan merasa khawatir, tidak berani masuk. Lagi pula, masih ada roh artefak yang perlu dikhawatirkan. Namun, kamu ingin menekan aku dengan sampah jenis ini? Shi Hao tampaknya tidak terlalu peduli, karena dia memiliki inti pedang abadi di tangannya. Dia menyapunya keluar, dengan suara peng, jimat itu meledak, berubah menjadi hamparan cahaya yang berapi-api. Kamu hanya memiliki sedikit keterampilan ini. Shi Hao menyingkirkan inti pedang. Kecemerlangan tinjunya mempesona, di tempat ini, dia masih memiliki kekuatan magis, mengintimidasi semua orang. Kelompok ahli itu mundur. Mata nomor 2 istana immortal mendung. Dia penuh dengan kebencian, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, benar-benar tidak cocok dengan anak muda ini. Aku merasa sangat menyesal. Saat itu, aku seharusnya memohon pada orang agung yang abadi untuk benar-benar menghancurkanmu. Kami terlalu baik hati, meninggalkan makhluk jahat sepertimu hidup-hidup, bencana mutlak. Dia tampaknya sangat menyesal. Kamu bisa bercinta dengan kebaikanmu. Shi Hao selalu menekan gelombang kebencian. Istana abadi menekan dan melumpuhkannya, membuatnya marah. Hari itu, apakah makhluk abadi yang hancur berani mengambil tindakan? Dia takut mati, takut Gunung 5 Fase akan mempertaruhkan semuanya untuknya, itulah sebabnya dia menunjukkan gerakan jahat, melumpuhkan kultivasi aku. Shi Hao berkata dengan dingin. Tak perlu dikatakan, dia mengambil tindakan tegas. Hong Long. Sebuah tinju menghancurkan kekosongan. Pada awalnya, semua orang masih bersimpati padanya, menonton dengan tatapan kosong. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua orang merasa ada yang tidak beres. Alis Yu Chen terangkat, matanya berbinar dengan niat membunuh, melotot padanya. Emosinya yang dimiliki King Yi ditekan, pikiran Yu Chen dihidupkan kembali. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Shi Hao melambaikan tangannya, berkata dengan santai. Jika dia ingin melahirkan, anak siapa itu? Mata besar kelinci giok berkedip. Sangat sulit untuk mengatakan apakah dia naif dan bodoh, atau apakah dia melakukan ini dengan sengaja. Percikan segera terbang kemana-mana di sini. Mati saja, mati saja, mati saja. Yu Chen meletus. Ayo pergi, aku akan sangat merindukan kalian semua. Ketika aku menjadi tua, setiap kali aku mengenang masa lalu, aku akan ingat bahwa seseorang dari klan batu aku juga menjadi tak tertandingi di bawah langit, berjuang sampai orang-orang dari alam yang lebih tinggi dikalahkan, tidak ada yang berani melawannya. Mungkin bahkan setelah beberapa dekade berlalu dan aku memasuki tahun-tahun terakhir aku, hidup aku mencapai akhir, aku masih bisa tersenyum, kata Shi Hao. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua orang merasa sangat buruk di dalam. Mereka diam-diam melanjutkan perjalanan, meninggalkan gerbang alam bawah. Sambil menonton orang-orang itu pergi dengan ekspresi sedih, sementara tuannya sendiri malah tersenyum, naga merah itu merasa sangat jijik di dalam. Tuan murahannya ini benar-benar bukan sesuatu yang baik. Yang lain tidak tahu, tetapi apakah Gegu tidak tahu? Tidak ada tubuh yang lebih kuat dari orang ini. Lumpuh dalam setengah bulan? Tidak mungkin. Ketika mereka menuju kembali ke altar tembaga Sparrow, semua orang menghela nafas dengan sedih, masih merasakan kesedihan. Sangat disayangkan. Ini adalah Huang yang sedang kita bicarakan, pahlawan mulia dari satu generasi, abadi di perbatasan yang sunyi. Dia mengalahkan semua orang di generasinya, namun dia akan jatuh begitu saja. Kakak Shi, aku akan datang menemuimu. Jika ada hari di mana kita bisa kembali ke alam yang lebih rendah, aku akan membawakan obat dewa umur panjang untukmu. Mereka tiba-tiba berhenti, berbalik. Itu karena semua orang mendengar suara dari belakang mereka, seseorang berlari. Ketika mereka berbalik, mereka terkejut, melebarkan mulut mereka. Utusan Immortal Domain membawa anak-anak muda itu bersamanya, yang saat ini berlari untuk hidup mereka dengan sangat panik, melarikan diri. Di belakang mereka adalah Shi Hao yang tampak galak, penampilannya yang ganas mengejar mereka. Pada saat yang sama, ada dua tetua berlari, satu di setiap sisi, secara terpisah memegang tangan kanan dan kiri Shi Hao, berteriak dan menasihatinya untuk berhenti. Leluhur, itu adalah utusan domain abadi. Bisakah kamu sedikit tenang? Menekan anak-anak itu adalah satu hal, jangan memanggang utusan menjadi makanan juga. Kamu dapat memprovokasi bencana lain, tetapi kamu pasti tidak bisa menyentuh utusan domain abadi. Kedua tetua itu adalah kakek burung dan tetua koin. Mereka tergantung dari tubuh Shi Hao, masing-masing meraih salah satu lengannya. Di altar tembaga Sparrow, mereka semua merasa pusing. Mereka melihat kebiadaban Huang sekali lagi sebelum pergi. Kecepatan Huang sangat cepat.
Dia bergegas keluar dengan suara "Sow-sow". Tangga batu itu, tangga kenaikan surga dengan cepat menghilang di belakangnya. Dia mengejar utusan domain abadi, dia sudah gila. Di altar tembaga Sparrow, sekelompok orang menatap kosong. Kedua tetua itu adalah tetua dari alam Dewa Fade, para administrator. Seseorang berkata dengan waspada. Itu karena bahkan kedua tetua ini muncul, saat ini menasihati Shihao untuk kembali, namun mereka diseret oleh Shihao, terbang menaiki tangga batu. Kedua lelaki tua ini seperti dua koala yang tergantung di lengan kanan dan kiri Shihao, tidak mau melepaskannya, mengikutinya. Keduanya sudah melayang di udara, orang bisa membayangkan seberapa cepat mereka melaju. Seseorang, cubit aku. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Putri Yao Yu berkata pelan. Ini terlalu tak terbayangkan. Administrator Fate God Real menghentikannya. Sementara itu, Huang sebenarnya sekuat ini, mengejar mereka dengan membunuh. Mereka semua terkejut, namun pada saat yang sama merasakan dorongan untuk tertawa. Di atas, utusan Immortal Domain berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, mahkota ungu emas di kepalanya sudah rusak, rambutnya acak-acakan, berlari panik untuk hidupnya, noda darah di tubuhnya. Dia benar-benar minta maaf sebanyak mungkin. Dia adalah seorang utusan dari domain abadi. Dia mewakili kemauan dari suatu alam, namun dia diledakkan oleh seseorang sejauh ini. Huang, seberapa buas dia? Mereka terkejut dari penampilannya, namun juga ingin tertawa. Sosoknya seperti seberkas petir, membawa angin gila, bergegas dengan suara "sow-sow", akan menyusul. Dia sangat gila, mengaum seperti orang barbar primitif, sangat liar. Adapun anak-anak muda di sisi utusan, wajah mereka semua pucat pasi, jelas sangat ketakutan. Itu karena pemandangan di belakang mereka terlalu biadab. Seorang barbar? Bagaimana alam bawah ini menghasilkan makhluk buas seperti itu? Seseorang berteriak, bahkan bibir mereka bergetar. Akhirnya, utusan itu bergegas ke tembaga Sparrow altar, melihat sekelompok anak muda. Dia menatap kosong sejenak, dan kemudian terus berlari untuk hidupnya. Pakaian di tubuhnya compang-camping, membawa noda darah, sangat menyedihkan. Orang harus memahami bahwa utusan ini biasanya tenang dan santai, temperamennya luar biasa. Ini adalah pria tampan setengah baya yang langka, namun sekarang, dia dikejar ke titik di mana dia bahkan tidak bisa mengurus hal-hal ini. Huang mengejar dari belakang, sementara utusan berlari di depan. King Yi dan yang lainnya semua merasa ini seperti kelinci yang dikejar anjing, kelinci itu ketakutan setengah mati. Semut tanduk surgawi tidak takut apapun di surga atau di bumi, segera tertawa. Belum lama ini, dia bahkan terlibat konflik dengan utusan Immortal Domain, tapi sekarang, dia merasa agak riang. Benar-benar layak menjadi makhluk jahat agung dari alam yang lebih rendah, mengejar utusan yang agung sampai dia melarikan diri untuk hidupnya, sementara generasi selanjutnya itu bahkan lebih berlari dengan panik seperti tikus. Benar saja, setelah berkeliaran di sekitar Cao Yusheng sepanjang waktu, kata-kata dari keturunan 10 setan ini benar-benar tidak terkendali, tidak memiliki kata-kata yang baik untuk diucapkan, sangat kasar. Ketika utusan lewat dan mendengar ini, dia segera menjadi marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak ingin berhenti sekarang, tidak mau menurunkan dirinya ke tingkat semut. Siapa yang menutup gerbang kerajaan? Jarak ke gerbang Spirit Realm tidak jauh sekarang, mereka sudah bisa melihatnya. Ketika utusan mengangkat kepalanya, bahkan hatinya menjadi dingin. Seseorang menutup gerbang kerajaan. Pada saat itu, tubuhnya bergetar, hampir menancapkan wajah terlebih dahulu ke tanah. Dia sangat membenci orang 3000 provinsi. Mengapa mereka menutup gerbang Spirit Realm? Bajingan tua, jangan lari. Dari belakang, Shihao berteriak, api ganas melonjak. Semua orang terdiam, ini, benar-benar gayanya. Itu tidak berubah dari awal, selalu seperti ini. Teman-teman, jangan lari, apakah kamu tidak melihat bahwa kita sedang beristirahat di sini? Gerbang ranah ditutup. Cao Yusheng dengan ramah mengingatkan anak-anak muda yang mengikuti dari belakang. Orang-orang itu mengatupkan gigi mereka karena marah, pertama-tama menembaknya dengan tatapan penuh kebencian. Kemudian, mereka bergegas, tetapi melihat gerbang kerajaan benar-benar tertutup. Wajah mereka langsung kehilangan warna, dua orang terlebih lagi langsung jatuh tersungkur. Alasan pertama adalah karena mereka ketakutan, yang kedua karena mereka kelelahan. Di antara mereka, ada dua kultivator wanita yang berdiri di tempat karena penampilan, tidak jatuh, tetapi wajah mereka sudah tidak memiliki semua warna. Mereka semua berbalik, setan yang hebat itu tertangkap. Teman Dao, jangan mengejar kita lagi, aku percaya, ada kesalahpahaman di antara kita. Utusan itu berbalik, menyeka keringat dan darah dari wajahnya, mengungkapkan senyum yang bahkan lebih buruk daripada menangis, menghadapi makhluk ganas yang mengejarnya. Apa yang berbudaya dan halus, apa keanggunan? Saat ini, semuanya dibuang keluar jendela. Kesalahpahaman apa? Ambil tinju iblisku dulu. Shihao yang tampak kejam melemparkan dirinya, tinjunya menabraknya. Langit dan bumi bergemuruh, angin kencang mengamuk.
Tentu saja, masih ada dua individu yang tergantung di lengannya, masing-masing kakek burung dan tetua koin. Kedua tetua itu masih menasihatinya untuk tidak melakukannya, memperingatkannya bahwa lautan yang pahit tidak ada habisnya, bahwa masih ada pantai di belakang mereka. Di belakang, Yu Chen, Cao Yusheng dan yang lainnya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apa yang dilakukan kedua orang tua ini? Mereka berdua naik turun dengan serangan Shi Hao, tubuh mereka bergerak. Utusan Immortal Domain terbang keluar, menabrak gerbang Spirit Realm, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya, wajahnya pucat. Jika aku memberikan ini kepada kamu, apakah kamu masih berani mengambilnya? Ada istana perunggu di tangannya, seukuran kepalan tangan. Ini melepaskan tekanan samar, menekan utusan Immortal Domain, membuatnya sangat menderita. Apa tidak ada tanah di bawah langit yang bukan milik raja, seluruh alam bawah ini milik domain abadi, semuanya di bawah kendali domain abadi? Bahkan orang sepertimu, berani mencoba merebut harta rahasia dariku? Aku memberikannya kepada kamu sekarang, apakah kamu berani mengambilnya? Shi Hao sangat marah. Semua orang akhirnya mengerti mengapa dia mengejar utusan Immortal Domain. Dia jelas terprovokasi oleh kata-kata itu, mengatakan bahwa alam bawah juga berada di bawah kendali domain abadi. Tentu saja, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Yu Chen dan yang lainnya memutar mata mereka. Meskipun orang ini benar-benar kesal, dia pasti menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat keributan besar juga, pada dasarnya mencari masalah, dengan sengaja mengejarnya sampai ke sini. Kemungkinan besar utusan domain abadi dan sekte-sekte anak muda itu yang membuatnya kesal. Tolong berhenti. Kedua tetua masih menasihatinya untuk tidak melakukannya. Utusan Immortal Domain terus meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak sengaja memandang rendah makhluk alam bawah, bahwa dia salah bicara, bahwa dia perlu meminta maaf. Juga, kalian semua, arogan dan bangga, melihat makhluk 8 wilayahku sebagai orang barbar, mengatakan bahwa alam dewa kekosongan adalah tanah tandus, memandang rendah semua orang, memerintahkan kita berkeliling dan menunjuk dagu kita, namun, apa yang istimewa dari itu? Kalian semua? Shi Hao menunjuk keluar pada orang-orang itu, jarinya menusuk dahi anak muda itu, membuat mereka terkejut dan ngeri. Mereka benar-benar takut bahwa dia mungkin mendorong sedikit lebih keras, menembus tengkorak mereka, menghancurkan roh primordial mereka. Tidak ada yang memberontak, karena di alam dewa kekosongan, mereka telah lama mengalami apa yang akan terjadi kemudian. Ini adalah orang barbar, orang yang sangat kuat, mustahil untuk dilawan. Kamu masih tidak meminta maaf kepada teman Dao ini. Utusan Immortal Domain memarahi. Orang-orang itu menundukkan kepala, semuanya meminta maaf dengan suara seperti nyamuk. Bukankah kalian semua ingin merebut istana perungguku? Apakah tidak ada kompensasi sekarang? Shi Hao bertanya, memamerkan taringnya, melebarkan mulutnya yang berdarah, benar-benar ganas dan menakutkan. Orang-orang Immortal Domain ingin mengutuk. Apakah istana perunggu ini milikmu? Itu jelas milik istana abadi. Mereka mengenalinya, makanya mereka mencoba merebutnya kembali, apalagi mencaci maki Shi Hao, tapi pada akhirnya, orang ini benar-benar tidak melepaskan dendam, semuanya dipukuli dengan kejam olehnya, lalu dikejar sampai ke sini. Bahkan mereka merasa seperti kelinci yang dikejar anjing gila, ini terlalu memalukan. Aku ingin kompensasi, kata Shi Hao. Yu Chen dan yang lainnya tidak bisa menonton ini. Orang ini benar-benar berurusan dengan orang, bukan masalah, dia datang justru untuk memeras mereka. Dia mengejar mereka sampai ke sini justru untuk menuntut harta karun. Adapun tetua koin dan kakek burung, dua hal lama ini, mereka sekarang diam, sebenarnya tidak menentang ini. Utusan Immortal Domain mengedipkan matanya dalam kebingungan, sedikit tercengang. Mengapa para tetua yang tampak baik hati ini tidak membantu mereka sekarang? Hal baik apa yang harus kamu berikan padanya? Ini adalah pewaris Chaos Demonic AP, begitu amarahnya meledak, dia bahkan tidak akan mengenali rakyatnya sendiri, bahkan berani mengambil tindakan jika seorang raja abadi datang. Kata kakek burung. Utusan Immortal Domain menghirup udara dingin, berkata, Chaos Demonic AP yang menimbulkan kekacauan besar sebelumnya di Immortal Domain? Bukankah hanya ada satu atau dua? Ras ini ada di alam bawah. Tetua koin mengangguk. Kemudian, utusan domain abadi menjadi sangat patuh, mengeluarkan apapun yang dia miliki, menghasilkan banyak barang, benar-benar kurang percaya diri. Monyet memiliki kekuatan sebesar ini? Di altar tembaga Sparrow, Cao Yusheng tidak yakin, bertanya dengan tenang. Aku mendengar bahwa ras ini memang ada, memiliki kemampuan luar biasa, menggulingkan banyak sekte kuno. Namun, itu tidak pernah menunjukkan kekuatan di dunia kita. Semut bertanduk surgawi berkata dengan tenang. Pada akhirnya, ketika gerbang Spirit Realm dibuka, utusan dengan cepat pergi, bahkan tidak berbalik, menghindari tempat ini seperti wabah, sekarang berharap untuk tidak pernah kembali. Anak-anak muda lainnya semuanya benar-benar menghilang juga. Apa Yi Hai, apa Yi Luo dan Suhui? Mereka tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini sama sekali. Selamat tinggal. Sambil membawa setumpuk besar barang di punggungnya,
Shi Hao kembali menuruni tangga batu. Yu Chen, Cao Yusheng, dan yang lainnya semua menyaksikan sosoknya menghilang, hanya setelah waktu yang lama mereka tersadar dari linglung. Kemudian, mereka semua menghela nafas. Apakah era Huang akan berakhir begitu saja? Seseorang berkata dengan tenang. Dia benar-benar riang, tidak terpengaruh sama sekali. Yu Chen, apakah kamu ingin membuat monyet untuknya di alam bawah? Sekelompok orang memasuki alam roh begitu saja. Di bawah, di tangga batu, Shi Hao bertanya kepada kedua tetua, bisakah rawa itu benar-benar memungkinkan aku untuk maju ke alam makhluk tertinggi? Selama kamu bisa bertahan, pasti tidak ada masalah. Ketika saatnya tiba, kamu pasti bisa memandang rendah dunia. Bagus. Hari itu, di alam yang lebih tinggi, guntur surgawi yang mengakhiri dunia bergemuruh. Para kultivator dari semua klan yang berbeda tidak bisa membantu tetapi menjadi ngeri. Di atas langit Pulau Fiend, di dekat makam abadi, seluruh makam besar berwarna kuning terbelah, seolah-olah kosmos terbelah. Sebuah jalan muncul, energi esensi Dao abadi mengalir keluar. Pada saat yang sama, dalam sisa-sisa tertentu di 9 surga di atas, retakan besar terjalin, kekacauan utama melonjak, hal serupa terjadi. Suara kaca terdengar, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, energi esensi abadi melonjak, kaya seperti air. Di tempat ini, ada beberapa kultivator yang lewat, semuanya sangat terkejut. Itu karena melalui celah-celah besar itu, mereka samar-samar bisa melihat beberapa jalan. Selain itu, di dalam lorong itu berdiri beberapa makhluk. Mereka tampak sangat jauh, masing-masing dari mereka sangat dingin dan acuh tak acuh, bahkan membuat langit bergetar di depan mereka. Itu bukan hanya satu tempat, beberapa di 9 surga di atas, beberapa di 10 bumi di bawah. Melalui celah-celah, di jalan-jalan kuno yang besar itu, ada spanduk-spanduk besar yang berkibar, melonjak ke seluruh dunia. Mereka memberi semua orang perasaan yang sangat aneh, seolah-olah langit berbintang yang tak berujung memisahkan mereka, tetapi juga seolah-olah mereka dipisahkan oleh tahun-tahun tanpa akhir. Hari itu, di dunia ini, ada perubahan mengejutkan di beberapa tanah kuno yang aneh, di beberapa lingkungan yang agak aneh dan keji, ada perubahan yang tidak teratur. Sayangnya, hanya beberapa orang yang memperhatikan sesuatu, tidak ada seorang pun di berbagai negeri lain yang mengetahuinya. Itu karena secara komparatif, mereka terlalu jauh satu sama lain. Ada beberapa tempat yang sudah lama ditinggalkan, jauh dari tempat kehidupan. Misalnya, bumi Salib Yin yang adalah wilayah terlarang yang hancur, siapa yang bisa menuju ke sana secara normal? Namun, hari itu, tanah keji ini mengalami perubahan yang mengejutkan, seolah-olah sungai kosmos bintang menyapu surga yang meluapkan energi esensi Dao abadi, mengejutkan alam semesta ini. Apa yang terjadi? Di 9 surga di atas, ketika beberapa orang melintasi beberapa reruntuhan prasejarah yang tandus, mereka sangat terkejut, meninggalkan mereka dengan ingatan yang tidak akan pernah mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Di reruntuhan itu, balok logam yang rusak ada di mana-mana, genteng giok yang hancur di mana-mana. Semua dari mereka naik ke permukaan, bergerak. Retakan hitam besar meluas ke kosmos. Surga, pasukan iblis macam apa ini? Seseorang berteriak ngeri. Langit mendung, awan gelap tebal menutupi langit. Kadang-kadang, kilat berwarna darah akan menjalin masa lalu, merobek langit yang gelap gulita, mengungkapkan pemandangan yang sebenarnya. Ada pasukan besar, tidak bergerak, seolah-olah mereka berdiri di masa lalu yang jauh. Tubuh mereka berlumuran darah, bermandikan darah semua ahli yang berbeda, masih hidup setelah pertempuran tanpa akhir, sekarang mendekat. Mereka tidak bergerak, benar-benar diam, tetapi kapal perang yang membawa mereka sangat besar. Itu bergerak perlahan, tiba di dunia ini melalui lorong kuno itu. Hanya saja, kapal itu terlalu lambat, seolah-olah melintasi lautan kosmos yang tak berujung, pergi dari dunia kuno ke dunia kuno, membutuhkan waktu untuk tiba. Mungkin itu akan menjadi 100 tahun, mungkin beberapa bulan, mungkin mereka akan tiba dalam sekejap. Sulit untuk dikatakan, tidak mungkin untuk diprediksi. Makhluk-makhluk ini seperti patung tanah liat, tidak bergerak sama sekali. Baju besi dingin menutupi tubuh mereka, seolah-olah mereka tidak memiliki kehidupan. Hanya saja, mata sedingin es itu masih membawa cahaya dingin yang menusuk tulang, menandakan bahwa mereka masih hidup. Justru kelompok orang inilah yang mendekat, tiba di 3000 provinsi. Ini adalah pemandangan yang dilihat beberapa orang dari 9 surga di atas. Mereka segera menggigil dalam hati, dan kemudian mereka melarikan diri dengan ketakutan, menuju ke keluarga-keluarga besar yang berumur panjang untuk melapor. Sayangnya, retakan di sini tidak stabil, seolah-olah akan hilang kapan saja. Angka-angka itu juga akan tenggelam di bawah kegelapan. Namun, secara komparatif, di tanah kuno di luar, ada satu hamparan reruntuhan yang relatif lebih jelas, bahkan lebih mengejutkan daripada tempat ini. Hamparan reruntuhan ini milik tanah tertentu di 10 bumi di sebelah 3000 provinsi, yang dikenal sebagai Tanah Kematian Abadi. Dinamakan demikian karena di masa lalu yang jauh tanpa akhir, ada banyak makhluk abadi yang mati di sini.
Di tanah kuno ini, wilayah paling tengah adalah tempat yang tidak ingin didekati oleh siapapun. Bumi di sana berwarna darah, aura setan terlalu kuat. Meskipun itu bukan daerah terlarang buatan manusia, itu sudah menjadi tanah kematian yang sebenarnya. Tidak ada makhluk yang mau pergi ke sana. Selama pertempuran Immortal Ancient, tempat ini dipenuhi dengan mayat-mayat abadi, semuanya adalah orang-orang kuno yang terbunuh dalam perang. Pada akhirnya, bahkan setelah ahli pihak lain membawa mayat-mayat itu, membawa mereka ke sisi lain, tempat ini masih benar-benar tandus, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Itu terletak di pusat benua besar ini, namun itu adalah tempat yang tidak ingin dimasuki siapapun. Ada beberapa yang curiga bahwa ketika darah abadi membasahi tempat ini, itu menjadi terlalu terkonsentrasi, setara dengan pengorbanan yang dilakukan. Mungkin bahkan pihak lain merasa itu tidak pantas, dengan cepat membersihkannya. Setelah bertahun-tahun berlalu, sesuatu yang aneh terjadi di tempat ini. Tanah berwarna darah terbelah, darah kering tampak mengalir terbalik, mendapatkan kekuatan hidup. Tempat ini menjadi lembab, merah dan menakutkan. Ada darah abadi yang mengalir di sini. Meskipun tidak banyak, itu masih mengerikan. Seluruh tanah kuno bersinar, melepaskan pancaran darah merah samar, membuat tempat ini tampak semakin menyeramkan. Itu seperti tanah pengorbanan, memanggil sesuatu. Hari itu, beberapa orang melihat ini, bergegas ke daerah luar untuk melihat sendiri. Ada tombak sedingin es yang berwarna merah tua, membawa pancaran darah abadi yang menjangkau dari tanah, akan menembus benua kuno ini. Akhirnya, dengan suara peng, tanah dan batu berwarna darah mengalir ke langit, memperlihatkan pemandangan di bawah tanah. Ini sebenarnya bukan di bawah tanah, melainkan jalur spasial. Itu hebat, dalam, dan luas tanpa akhir, terhubung ke tempat yang abadi dan tidak diketahui. Orang yang muncul adalah seorang jenderal perang. Dia membuka jalan sendirian. Ketika dia tidak bergerak, dia seperti Raja Iblis yang tak tertandingi yang mengabaikan dunia, dingin dan ganas seperti elang emas abadi. Hanya ketika dia perlahan mengangkat tangannya, semua orang merasa dia hidup, bahwa dia masih memiliki kehidupan. Orang ini berdiri di atas perahu kecil, hampir tidak bergerak. Hanya ketika lorong spasial itu goyah, akan menutup, dia akan perlahan-lahan mengangkat tombak berwarna darah, menusuknya keluar untuk menghasilkan gerbang, ingin pergi melaluinya. Bagian spasial itu terlalu luas, hebat tanpa akhir. Sebuah sungai misterius perlahan mengalir, di sekitarnya, penuh dengan kekacauan utama dan kabut abadi. Perahu kecil itu membawa makhluk itu, mengalir ke bawah, tiba di tempat ini. Tangannya memegang tombak itu, ujung tombak yang mengarah ke langit, menahan jantung dari tanah kematian abadi ini. Benua kematian abadi, wilayah paling tengah seperti tanah pengorbanan. Awalnya tidak seperti ini, tetapi setelah direndam dalam darah abadi, itu kurang lebih satu. Tempat ini menjadi sebuah lorong. Dia terlalu menakutkan. Dari mana dia berasal? Kenapa aku merasa dia tidak seperti makhluk dari sisi lain? Seseorang berkata dengan suara bergetar. Itu karena orang ini telah mengunjungi Desolate Border, berpartisipasi dalam perlindungan kota. Setelah perang besar berakhir, banyak yang mundur dari Desolate Border dan kembali ke rumah mereka. Ada beberapa yang kembali ke Immortal Deathland of the Ten Ertas juga. Mereka telah melihat makhluk pihak lain sebelumnya, jadi sekarang setelah mereka melihat ahli di perahu kecil ini, mereka hanya merasa dia tidak tampak seperti salah satu dari mereka, bahwa dia memiliki asal-usul lain. Hal yang paling menakutkan adalah lorong spasial itu terlalu besar. Sungai itu mengalir perlahan, menekan begitu saja, sumbernya tidak diketahui. Semua orang merasa ini hanya pramuka, seseorang yang memimpin sendirian. Seharusnya ada lebih banyak ahli di belakangnya. Ini mengejutkan semua klan di Immortal Deathland. Banyak ahli bergegas, karena pemandangan di sini terlalu jelas. Sebenarnya ada makhluk yang tidak mungkin untuk diduga, tombak perang berwarna darah di tangan. Seolah-olah dia membelah langit dan bumi, ingin meledakkan dinding alam besar, muncul begitu saja tiba-tiba. Seseorang menghirup udara dingin. Ketika beberapa master tua sekte tingkat atas bergegas, mereka membuka mata surgawi mereka, mengoperasikan kekuatan magis yang paling kuat, memicu kultivasi mereka, dan baru kemudian mereka melihat beberapa kebenaran. Di dalam lorong spasial besar, di batas sungai itu, di sumber yang sangat jauh, tempat itu tampak seperti laut, dalam dan mustahil untuk dijelajahi. Seolah-olah jiwa seseorang akan tersedot ke dalam. Apakah makhluk ini berasal dari tempat itu? Immortal Deathland, individu yang kuat dari semua klan terkejut. Ini menciptakan gangguan besar, berbagai sekte di Immortal Deathland semuanya menjadi waspada. Ada makhluk yang melintasi tembok alam yang besar? Beberapa kultivator berkumpul untuk membahas hal ini, apalagi meminta bantuan dari tanah kuno lainnya. Mereka melepaskan sinyal darurat tempat ini. Hanya saja, sebelum orang-orang dari tempat lain tiba, wilayah tengah yang berlumuran darah itu mengalah, retak-retak. Bagian spasial menjadi tidak stabil.
Samar-samar seseorang bisa mendengar raungan rendah yang cukup untuk menghancurkan lautan bintang, menghancurkan semua hal. Namun, pada akhirnya, itu dihentikan oleh dinding kerajaan. Semua orang melihat bahwa makhluk itu dikelilingi oleh kekacauan utama dan energi esensi Dao abadi, menjadi kabur dan tidak jelas. Dengan upaya terakhirnya, tombak menusuk, pancaran darah mengejutkan masa lalu dan masa kini. Sayangnya, bagian itu mulai pecah, secara bertahap menyerah. Dia juga menjadi tidak jelas, perahu itu terguncang hebat, tidak bisa tetap tenang. Pada akhirnya, adegan terakhir tidak dapat dipertahankan. Seolah-olah cermin pecah, semuanya hancur, tidak lagi terlihat. Jenis acara ini pasti tidak bisa disembunyikan. Itu menyebar ke segala arah. Tidak lama kemudian, warisan utama dari 9 surga 10 bumi semuanya menerima laporan. Di tanah kuno 9 surga, pasukan besar muncul, tetapi tidak jelas, sulit untuk dilihat dengan jelas. Namun, ahli Immortal Deathland terlalu jelas. Banyak orang telah melihatnya, apalagi menggunakan kristal memori untuk mengukir apa yang mereka saksikan, menyerahkannya kepada sekte besar itu untuk diperiksa. Paling tidak, semua keluarga berumur panjang memperoleh kristal memori. Tombak orang ini, hanya satu tombak yang bisa menembus dinding dunia. Sekte-sekte besar semuanya meneliti acara ini, segera berkomunikasi secara diam-diam satu sama lain. Apakah ini pertanda mengerikan bahwa era kejam akan segera turun? Ada yang aneh. Ada potongan-potongan yang tercatat dalam buku kuno tertentu, tetapi aku tidak dapat memahami kebenarannya. Kita harus menyelidiki ini sepenuhnya. Terlepas dari apakah itu keluarga umur panjang atau pengadilan kekaisaran umur panjang, warisan yang hidup berdampingan dengan dunia ini semuanya waspada. Mereka merasakan gelombang dingin yang menggigit. Seolah-olah ketika angin musim gugur bertiup, 10.000 daun akan menguning dan jatuh, dunia besar akan layu. Ini bukan salah persepsi, semua individu yang lebih tua yang telah hidup cukup lama merasa sangat khawatir. Bahkan mereka yang mencapai alam makhluk tertinggi merasa bingung. Mereka merasa seperti benar-benar akan ada angin musim gugur yang menyapu, meniup daun kuning yang tak berujung. Selain itu, apa yang disebut daun layu itu mungkin adalah sekte mereka. Sementara itu, begitu angin musim gugur ini berlalu, mungkin akan ada musim dingin yang lebih pahit dan dingin. Keluarga yang cukup jauh dan warisan yang telah ditetapkan pada awal era sangat sensitif terhadap jenis pertanda ini. Secara alami ada alasan mengapa mereka bisa hidup begitu lama. Semua keluarga ini memiliki jenis kepekaan dan intuisi bawaan. Ini diturunkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka, warisan dan jejak mengalir melalui darah mereka. Itu karena nenek moyang mereka telah menghindari bencana dan malapetaka jenis ini, mengalami kekacauan kiamat dari Immortal Ancient. Mereka merasakan bahwa bencana besar mungkin mendekat, bahwa itu tidak jauh. Sekte-sekte besar semua berusaha menghadapi situasi ini. Jika ada bencana besar yang tak terduga yang turun, bagaimana mereka harus menghadapi ini? Bagaimana mereka harus melindungi diri mereka sendiri? Kita harus memasuki domain abadi, perlu menemukan cara untuk masuk ke dalam. Tidak ada tanah murni yang tersisa di alam bawah ini, itu pasti akan dihancurkan menjadi kehancuran, menjadi bumi hangus, berlumuran darah. Kaisar tua pengadilan kekaisaran yang berumur panjang sangat cemas saat dia mengatakan ini. Dalam pertemuan internal keluarga ini, suasana hatinya sangat kacau. Ketika seseorang mencapai tahun-tahun terakhir mereka, intuisi mereka menjadi sangat tajam. Bagaimana kita bisa memasuki domain abadi? Seseorang berkata pelan, mengerutkan kening. Tempat itu bukanlah tempat di mana kamu bisa masuk hanya karena kamu mau, itu terlalu ketat. Sementara itu, kali ini, domain abadi sedang mencari benih yang tak tertandingi, mengumpulkan kekuatan dalam persiapan melawan sesuatu. Apakah ini dilakukan karena ketakutan terhadap sesuatu, atau itu murni kebetulan? Mereka kemungkinan besar tidak bisa masuk ke dalam, mungkin hanya elit kuat setengah baya klan yang memiliki kesempatan untuk menuju ke domain abadi. Utusan domain abadi, di mana dia sekarang? Cepat dan temukan dia, beri dia beberapa harta, mohon dia untuk menampung. Kita harus merebut beberapa kuota untuk klan kita. Sulit, sangat sulit. Dia tidak berani melewati batas, karena semua klan menonton, domain abadi pasti akan terlibat juga. Ketika utusan Immortal Domain dibesarkan, semua orang secara alami tidak bisa tidak memikirkan sikapnya saat ini. Beberapa tanah kuno di 9 surga 10 bumi mengalami perubahan aneh, jadi dia pasti mendengar berita itu juga. Sikap seperti apa yang dia miliki? Cepat dan kirim seseorang untuk mengunjungi utusan yang hebat, tanyakan apa rencananya saat ini, apa pendapatnya tentang perkembangan yang mengejutkan ini. Beberapa keluarga mengirimkan tokoh-tokoh penting dari klan mereka untuk melihat utusan, ingin memahami niatnya. Namun, informasi yang mereka terima membuat pikiran mereka menjadi dingin. Utusan domain abadi itu sudah mengemasi tasnya, sudah akan kembali, terburu-buru, tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Mengapa? Mungkinkah bencana besar benar-benar turun? Ada beberapa yang mulai semakin panik, merasa semakin resah.
Apakah utusan akan pergi? Mungkin dia juga merasakan bahwa bencana besar sedang mendekat. Rumor mengatakan bahwa utusan itu mungkin mengalami beberapa kemunduran di alam bawah, bahwa inilah alasan mengapa dia pergi. Menderita kemunduran di alam bawah? Mengapa? Apa yang terjadi? Ada makhluk jahat besar yang muncul di alam bawah, itu sebelumnya mengejar utusan besar sampai dia harus lari untuk hidupnya dalam keadaan menyesal, hampir kehilangan nyawanya di Void God Realm. Ini adalah informasi yang tidak terduga, cukup untuk membuat semua orang saling memandang dengan cemas. Namun, sebelum perubahan mengejutkan yang terjadi di dunia ini, itu relatif tidak mengejutkan. Jika tidak, itu sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan besar di alam yang lebih tinggi, memicu keributan besar. Meskipun demikian, berita masih keluar. Banyak klan masih tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, bingung. Kera iblis kekacauan muncul di alam bawah? Utusan itu diusir, ini terlalu, hati semua orang naik dan turun, perasaan mereka sangat rumit. Ada yang tidak beres, hanya itu yang terlihat dari luar. Alasan sebenarnya adalah karena perubahan tidak teratur dengan langit dan bumi ini terlalu serius, bahkan utusan domain abadi tidak bisa tetap tenang, itu sebabnya dia pergi lebih dulu. Dia pergi karena ini. Ketika mereka mempelajari hal-hal seperti ini, beberapa kultivator berteriak ketakutan. Apakah benar-benar ada bencana besar akan turun? Awasi dia dengan cermat. Seorang tetua klan tua memerintahkan. Segera setelah itu, berita keluar, mereka memperoleh hasil. Utusan Immortal Domain, setelah mendengar informasi yang dilaporkan berbagai klan, berbalik dan pergi, bahkan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan 9 surga 10 bumi, membawa anak-anak muda itu langsung menuju domain abadi. Utusan Immortal Domain benar-benar pergi begitu saja, meninggalkan dunia ini. Semua orang terdiam untuk waktu yang lama, merasa semakin khawatir dan takut. Apakah dia mengatakan sesuatu? Dia mengatakan bahwa dia akan membuat laporan, meminta instruksi Raja Abadi. Seseorang melaporkan. Klan besar 9 surga 10 bumi semuanya tenggelam dalam kegelisahan. Istana abadi, istana perunggu kuno itu megah dan megah. Ini adalah artefak abadi, terlebih lagi aula suci. Saat berdiri di sana, itu tampak megah dan kuno. Karat hijau menutupi permukaannya, seolah-olah hanya sentuhan lembut akan membuatnya jatuh dalam jumlah besar, memberikan perasaan kuno. Hari ini, istana perunggu bersinar. Tertinggi istana abadi dikunjungi, mencoba berkomunikasi dengan keabadian istana yang hancur ini, melaporkan situasinya kepadanya. Keabadian yang hancur tinggal di dalam mata air abadi bawah tanah, menggunakan ini untuk mempertahankan hidupnya. Jika hal-hal itu benar-benar terjadi, maka kita harus pergi. Kalau tidak, kita pasti akan mati. Kita harus memasuki domain abadi. Keabadian yang hancur dihidupkan kembali, memberikan respons kuat seperti ini, memberitahu makhluk tertinggi istana abadi bahwa mereka harus menunggu dengan hati-hati. Setelah orang Immortal Domain muncul kembali, mereka harus membawa istana perunggu ini ke alam itu tidak peduli apa. Hari itu, tanah kuno istana abadi bergemuruh dengan kebisingan, energi drakonik melonjak, kabut abadi menyebar. Keabadian yang hancur menunjukkan metode yang hebat, mencoba mencabut mata air abadi, mempersiapkan keberangkatannya sebelumnya. Yang abadi yang hancur akan pergi. Ketika berita keluar, berbagai klan besar semuanya terdiam. Tidak ada lagi keraguan, dunia ini pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Beberapa hari kemudian, di wilayah istana abadi tinggal, mata air abadi muncul dari permukaan, disertai dengan sebuah altar. Abadi yang hancur duduk di atasnya, menampilkan metode di sana. Seluruh altar menjadi sangat megah. Dia mengetuk gerbang abadi, ingin menggunakan metode rahasia untuk berkomunikasi dengan alam lain, membuat persembahan, menggunakan harta, darah abadi, dan hal-hal lain sebagai pengorbanan untuk terhubung ke dunia itu. Sayangnya, dia gagal. Domain abadi menolak keabadian yang hancur, bahkan dia tidak bisa masuk. Hari itu, kegemparan meletus di semua klan yang berbeda. Domain abadi, tidak peduli siapa itu, mereka tidak dapat bergegas masuk. Namun, makhluk yang datang dari tempat itu memiliki beberapa metode, mampu melakukan persembahan dan berkomunikasi dengan dunia itu, memungkinkan pertukaran informasi. Hanya saja, keabadian yang hancur ditolak. Ini di luar prediksi semua orang. Tidak lama kemudian, domain abadi menurunkan sebuah dekrit. Hanya benih yang tak tertandingi yang bisa memasuki domain abadi, dan mereka bisa membawa sebagian dari klan mereka. Begitu berita ini terdengar, semua pihak terguncang. Beberapa anggota klan bisa dibawa, bukankah ini berita bagus? Selama tokoh-tokoh penting melintasi dunia, maka mereka bisa membuat klan hebat lainnya. Immortal yang diasingkan, semut bertanduk surgawi, murid ganda dan yang lainnya semuanya menjadi target dari berbagai klan. Mereka menawarkan kondisi yang bagus, ingin mengikat mereka ke dalam warisan mereka sendiri. Itu karena semakin kuat benih yang tak tertandingi, semakin banyak klan yang bisa mereka bawa. Baru sekarang beberapa orang merasa terpana, terlambat untuk menyesal.
Jika Huang ada di sini, dia kemungkinan besar bisa membawa banyak orang ke domain abadi. Apakah Huang benar-benar lumpuh atau tidak? Utusan besar dikejar, apakah itu oleh kera iblis kekacauan atau apakah itu Huang? Ada beberapa yang ragu-ragu. Saat ini, bahkan istana abadi menjadi agak sepi. Bahkan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk masuk, tidak dapat memasuki ranah itu. Sekarang, jika Huang masih hidup, tidak lumpuh, jika mereka menjaga hubungan persahabatan, mereka bisa dibawa ke domain abadi. Banyak orang menjadi pendiam. Tidak, kita harus melakukan perjalanan melalui Void God Realm. Jika Huang masih hidup dan tidak terluka, kita harus mengundangnya kembali. Tidak peduli berapa harga yang harus kita bayar, itu sepadan. Ada beberapa orang yang mulai panik, sangat ingin membawanya kembali dari alam bawah. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tempat itu istimewa, kedua alam tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Biasanya, tidak ada yang bisa turun, itu pada dasarnya pemisahan total. Pada saat yang sama, ada beberapa berita mengerikan yang dirilis berkaitan dengan Void God Realm, baru-baru ini menyebar ke alam yang lebih tinggi. Wakil Ketua Sekte Negara Surgawi, Istana Abadi Nomor 2, kultivator hebat klan Hou dan lainnya, sekelompok makhluk kuat, termasuk ahli Wang 9 Surga dan keluarga jin kehilangan nyawa mereka di alam dewa kekosongan. Semua orang terkejut, juga mendesah dalam hati, merasa takut. Itu terlalu menakutkan, para ahli itu benar-benar dimakan. Apakah itu Huang atau kera iblis kekacauan? Seharusnya yang terakhir, kan? Ada beberapa orang yang mulai berspekulasi. Sementara alam yang lebih tinggi sedang mendiskusikan ini, Shi Hao berkultivasi, melawan dengan pahit. Yang disebut menjadi makhluk tertinggi adalah bertarung dalam pertempuran sengit di rawa berwarna darah, bertarung melawan makhluk tertinggi di masa lalu. Kakek burung dan tetua koin membuka tanah kuno ini, memungkinkannya untuk mengungkapkan penampilan aslinya. Di kedalaman rawa, ada tulang dan mayat yang hancur. Mereka semua adalah sisa-sisa spiritual dari para ahli masa lalu, beberapa dari mereka adalah makhluk tertinggi mortal Dao, sangat kuat ketika mereka masih hidup. Sekarang, tempat ini masih memiliki jejak Dao yang hebat. Mereka dihidupkan kembali. Shi Hao melakukan pertempuran berdarah melawan mereka, membantai dari satu ke yang berikutnya. Suatu hari, ketika kamu bisa membunuh mereka, kamu secara alami akan menjadi makhluk tertinggi, kata kakek burung. Shi Hao muntah darah. Apakah dia membutuhkan dua hal lama ini untuk mengatakan ini padanya? Jika dia bisa membunuh para ahli yang berada di level makhluk tertinggi, dia secara alami akan memasuki level itu. Di tempat ini, dia hanya bisa bertarung, tidak ada pilihan. Karena itu, dia sangat menderita. Dia dikejar oleh sisa-sisa makhluk tertinggi, ditekan, kewalahan. Itu terlalu menyedihkan. Shi Hao sudah tidak marah lagi. Untungnya, bahkan jika dia ditabrak hujan cahaya di area pertempuran itu, dia masih bisa bangkit kembali di kedalaman rawa. Ada formasi raksasa di sini, memungkinkan para pejuang untuk tetap tidak terluka. Ini adalah tempat pertempuran berdarah, disiapkan untuk mengasah yang kuat. Shi Hao tahu bahwa ini memang bisa merangsang pertumbuhan yang dipercepat. Dengan terus bertarung melawan para ahli tertinggi, dia akan menjadi lebih kuat bahkan jika dia tidak mau. Sekarang, dia menemukan bahwa alam bawah memang memiliki apa yang dia butuhkan. Dia bisa melunakkan tubuh aslinya dengan penguasa wilayah terlarang, sementara Void God Realm bisa memperbaiki dirinya yang sebenarnya. Dia menantikan hasil pelatihan ini, menunggu hari ketika dia bisa bergegas ke surga. Void God Realm, raungan rendah dan suara percikan darah bisa terdengar dari waktu ke waktu. Itu sangat menakutkan. Ini adalah suara tulang bagian depan yang terbelah, energi pedang yang menembus langit keluar. Semuanya di sini tidak jauh berbeda dari dunia nyata, seolah-olah ada dalam mimpi. Naga merah itu tercengang, tuannya yang murahan itu habis-habisan, membantai kiri dan kanan, tidak berhenti. Meskipun makhluk-makhluk tertinggi itu rusak, tidak lengkap, hanya sisa-sisa spiritual, mereka masih menakutkan. Mereka memukul Shi Hao ke bumi berdarah berkali-kali. Namun, dia tidak menyerah, malah bertarung di sini dengan sengit tanpa akhir. Ini adalah tanah khusus, wilayah khusus di rawa darah yang sebenarnya tidak lagi menekan kultivasi. Apapun level seseorang sebenarnya, maka itulah yang terjadi di sini. Kecemerlangan yang menakutkan meletus di sana. Orang bisa membayangkan apa yang dialami Shi Hao. Mampu melanjutkan seperti ini benar-benar tidak mudah sama sekali. Untungnya, justru karena sangat berbahaya ada inti formasi di sini yang menjamin nyawa para penantang. Bahkan jika tubuh mereka pecah, mereka bisa dipasang kembali. Jika itu adalah rawa normal di luar, tidak peduli seberapa kuat Shi Hao, tidak mungkin dia akan bertahan. Dia pasti akan mengikuti langkah-langkah individu alam yang lebih tinggi itu. Hari itu, ada gangguan di alam yang lebih tinggi, seseorang datang dari domain abadi lagi. Selain utusan, ada beberapa ksatria, semuanya mengenakan baju besi berat, energi abadi mengelilingi tubuh mereka. Mereka benar-benar ahli yang sangat kuat, datang dengan perintah penting. Hari itu,
Beberapa ksatria naik ke 9 surga, turun ke 10 bumi, mengambil tindakan secara terpisah, mengangkat spanduk besar satu demi satu. Ada 19 spanduk besar secara total, berkibar, dimasukkan ke dalam 9 surga 10 bumi, setiap tanah kuno membawa spanduk besar. Semua bumi besar sangat terguncang. Semua orang terkejut. Apa yang mereka coba lakukan? Raja-raja domain abadi mengkhawatirkan keselamatan dunia ini, jadi mereka secara khusus mengirim beberapa jenderal perang, menggunakan 19 spanduk besar untuk menjaga berbagai negeri. Ini adalah informasi yang dirilis utusan. Ksatria ini datang demi menjaga berbagai tanah kuno, untuk menstabilkan wilayah tersebut. Hanya saja, semua orang masih merasa khawatir. Mereka hanya 19 spanduk, bisakah mereka benar-benar menjaga dari segalanya? Itu tidak mungkin. Banyak orang tahu bahwa apa yang datang akan pergi, hanya saja mereka sekarang mengulur waktu. Itu benar-benar tidak diketahui seperti apa pemandangan mengerikan yang akan muncul di masa depan. Itu masih belum cukup. Altar perlu didirikan di sekitar 19 spanduk ini, apalagi direndam dalam darah makhluk berbagai klan. Ini adalah keputusan yang diturunkan oleh utusan domain abadi, mewakili kata-kata Raja Abadi, yang mengharuskan mereka melakukan ini. Tidak ada yang berani menentang keputusan ini, semua pihak mulai bergerak, secara terpisah membangun altar untuk panji-panji besar. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa bahkan jika mereka membutuhkan darah makhluk yang berbeda, tidak ada nyawa yang perlu diambil. Hanya beberapa pengorbanan yang sesuai sudah cukup. Namun, meskipun demikian, semua orang masih mengerutkan kening, merasa sangat khawatir. Terlepas dari apakah itu ketika makhluk abadi yang hancur bergegas untuk mencoba memasuki domain abadi atau ketika orang-orang ini mengatur formasi, mereka semua melakukan pengorbanan. Untuk apa semua persembahan ini? Apakah ada keberadaan kuat yang tak tertandingi yang tersembunyi? Kemudian, salah satu ksatria yang datang dengan utusan memasuki alam roh sendirian, akhirnya diam-diam melanjutkan ke alam dewa kekosongan, datang dengan suatu tujuan. Di alam bawah, Shi Hao meninggalkan rawa. Selama beberapa hari terakhir ini, kehidupan dan kematiannya untuk sementara berakhir. Kultivasinya membuat beberapa kemajuan, keterampilan daonya maju. Namun, dia pergi, ingin kembali setelah beberapa waktu. Itu karena ketika seseorang terus-menerus dalam keadaan hidup dan mati, terus-menerus bertempur dalam pertempuran besar, itu akan dengan mudah membuat seseorang menjadi gila, menjadi gila. Dia harus tahu menahan diri, tidak mungkin dia bisa menjadi makhluk tertinggi hanya dalam beberapa hari. Ketika dia kembali ke desa batu, Zuyan saat ini sedang menggaruk telinga dan pipinya dengan frustrasi, sangat tidak sabar. Itu karena sudah secara kasar ditemukan di mana Swan Saint berada, semua petunjuk menunjuk ke suatu area di daerah banjir. Ada danau di mana-mana, penuh dengan riak berwarna batu giok. Ini adalah wilayah danau, semua jenis unggas air melebarkan sayapnya. Ada gunung yang menjulang tinggi di dalam danau besar, esensi spiritual berputar-putar. Itu terletak di tengah danau. Seorang Taois tua dan berambut abu-abu, keriput dan kurus, duduk di sajadah, saat ini sedang melantunkan kitab suci. Energi darahnya tidak lagi sekuat itu, sudah di tahun-tahun terakhirnya. Namun, ketika matanya terbuka dan jatuh, simbol berkedip, tanda makhluk yang kuat. Tidak ada yang menyangka bahwa ini adalah seorang ahli yang menyentuh batas dari domain dewa yang sebenarnya. Api ilahinya melonjak, jika bukan karena umurnya hampir mencapai akhir, dia akan lama memasuki alam dewa sejati. Dia adalah Swan Saint, ahli klan burung yang telah hidup untuk waktu yang tidak terbatas, master dari Heaven Swallowing Sparrow. Ada desas-desus di seluruh dunia luar bahwa dia telah lama mati, apalagi mati di bawah tangan muridnya sendiri. Di tahun-tahun terakhirnya, dia dilahap oleh Heaven Swallowing Sparrow, ajalnya menyedihkan. Siapa yang mengira dia masih hidup, apalagi memahami beberapa jenis sutra yang tak tertandingi. Sayangnya, kemajuannya lambat, dia tidak mendapatkan pencapaian yang dia butuhkan. Waktu tidak menunggu aku, waktu aku terbatas. Kurasa sudah takdirku untuk pergi begitu saja dengan angin seperti ini. Swan Saint menghela nafas. Menarik, seorang ahli klan burung yang telah mati selama bertahun-tahun masih ada di dunia ini. Kamu tetap tidak menonjolkan diri, tetapi kamu masih terekspos. Shi Hao muncul. Dia berdiri di gunung itu, memeriksa gua kuno di depannya, matanya cemerlang, mampu mengorek segalanya, memahami misteri tubuh Swan Saint. Swan Saint berada di puncak alam api ilahi, satu kaki di alam dewa sejati. Sayangnya, energi darahnya tidak mencukupi, tidak dapat menembus lebih jauh. Di alam bawah, memiliki makhluk jenis ini masih merupakan hal yang langka. Bagaimanapun, 8 wilayah telah mengalami bencana besar, tidak banyak individu kuat yang tersisa sekarang. Batu kecil, Swan Saint tampaknya tidak terlalu terkejut, apalagi segera mengenalinya. Oh, kamu mengenali aku, mengetahui bahwa aku akan kembali? Shi Hao bertanya. Zuyan sudah melompat ke tebing batu, menatap tetua di gua kuno, memamerkan taringnya. Saat itu, ia sudah mendapatkan harta gunung, tetapi akhirnya kehilangannya. Sekarang,
jelas terlihat bahwa ada potongan tulang persegi di dalam gua kuno itu, di atas meja batu. Itu seputih salju seperti batu giok, melepaskan kecemerlangan yang berkilauan. Justru harta gunung dari masa lalu. Hal lama, kamu benar-benar licik, seluruh dunia sudah percaya bahwa kamu dimakan oleh muridmu, namun pada akhirnya, muridmu benar-benar mati, sementara kamu masih melompat-lompat, bahkan mendapatkan harta gunungnya, teriak Zuyan. Swan Saint mengungkapkan senyum pahit. Zuyan ini benar-benar tidak sopan, apa yang melompat-lompat? Darahnya jelas mengering, sudah hampir layu. Zuyan, kamu pelawak. Aku sudah di tahun-tahun sekarat aku, akan meninggal setiap saat. Vitalitas apa yang tersisa untuk dibicarakan? Zuyan tidak mengatakan apa-apa, hanya menggunakan matanya untuk menatap harta karun gunung di atas meja batu, matanya berapi-api. Swan Saint menghela nafas dan berkata, saat itu, aku memang hampir mati. Ketika bahan bakar di lampu hampir habis terbakar, tubuh spiritual yang duduk bermeditasi, murid aku mengira itu adalah aku, menelan aku dengan satu gigitan. Di masa lalu, hati Swan Saint menjadi dingin. Itu adalah muridnya, namun sebenarnya memanfaatkan usianya untuk menyakitinya. Untungnya, dia sudah waspada sebelumnya, tubuh spiritualnya sekarat di tempatnya. Ketika peristiwa masa lalu disebutkan, dia menghela nafas, merasakan kesedihan yang luar biasa. Inilah tepatnya mengapa itu merangsangnya. Awalnya, aku seharusnya mati, tetapi pada akhirnya, aku masih memiliki semacam keyakinan, menahan gelombang kemarahan, dan dengan demikian berhasil melewatinya. Dia tidak hanya bertahan, kultivasinya bahkan membuat beberapa terobosan dari waktu ke waktu, membebaskan diri dari keadaan sekarat. Pada kenyataannya, ketika 8 wilayah menghadapi bencana besar, muridku tidak mati dalam kekacauan. Pada akhirnya, akulah yang mengakhiri hidupnya. Swan Saint berkata dengan jujur. Itu karena dia mengetahui bahwa Heaven Swallowing Sparrow telah melahap makhluk yang tak terhitung jumlahnya di tahun-tahun itu, membangun pembantaian tanpa akhir, penuh darah, sangat kejam. Sebelumnya, api kehidupan Swan Saint akan padam, tidak berdaya untuk membersihkan dosa muridnya sendiri. Namun, setelah dia pulih, mencapai puncak kultivasi alam api ilahi, membunuh burung-burung menelan surga tentu saja merupakan tugas yang mudah. Murid aku itu sangat licik. Selama kekacauan besar di 8 wilayah, itu benar-benar tidak terluka, menghindari semua jenis bahaya. Itu adalah kemunculanku yang tiba-tiba yang mengakibatkan kematiannya. Kalau tidak, Heaven Swallowing Sparrow mungkin hidup sampai hari ini. Sayang sekali, aku ingin memiliki Heaven Swallowing Sparrow untuk makan enak. Shi Hao menghela nafas. Tidak bisa membuang burung ini ke dalam pot membuatnya merasa sedikit menyesal. Orang macam apa ini? Swan Saint melepaskan tawa hampa. Apakah kamu tahu mengapa aku datang? Shi Hao bertanya. Ya, aku sudah merasakannya beberapa waktu lalu. Dalam beberapa hari terakhir, ada beberapa orang yang terus berkeliaran di sekitar wilayah danau ini, menyelidiki, jadi aku tahu kamu akan datang. Kata Swan Saint. Kemudian, dia menunjuk ke meja batu, berkata, itu adalah harta gunung. Ini awalnya milik Zuyan, sekarang, itu akan dikembalikan ke pemilik yang sah. Zuyan tidak bisa menahan diri lagi, pada titik ini, tidak ada yang perlu ditakuti. Itu langsung berjalan, melompat ke meja batu, merebutnya, memutarnya di tangannya. Aku tidak memiliki banyak kehidupan yang tersisa dalam diri aku. Hal ini luas dan mendalam, aku hanya bisa memahami beberapa bagian yang dangkal, itu benar-benar memalukan, namun hanya sedikit ini hampir membuat aku memperbaiki diri sampai mati. Swan Saint menghela nafas. Dia tidak mau, merasa sedih, serta banyak penyesalan dan ketidakberdayaan. Shi Hao tidak mengharapkan hal-hal menjadi semulus ini, hanya langsung mendapatkannya. Itu membuatnya merasa sedikit tergerak. Dia memikirkan masa lalu, ketika dia masih muda, harta gunung sudah muncul, sekarang, 20 tahun berlalu begitu saja tanpa ada berita tentangnya. Namun hari ini, dia benar-benar mendapatkannya. Ada yang aneh, pasti ada yang aneh. Zuyan memeriksanya, dengan hati-hati merasakannya, menjadi tergerak dan ketakutan. Shi Hao menerimanya, membelai potongan tulang putih bersih ini. Bahkan sebelum dia benar-benar mempelajarinya, dia sudah tahu bahwa ini adalah harta karun tertinggi yang tangguh. Setelah bertahun-tahun berlalu, harta gunung akhirnya ada di tangannya. Selama periode ini, perasaannya rumit. Itu penuh dengan pasang surut, terlalu banyak hal yang terjadi. Saat itu, ada tragedi desa hutan belantara besar yang musnah, serta kekacauan alam bawah, dan kekacauan di dalam kota kekaisaran. Shi Hao sudah pergi, menuju ke alam yang lebih tinggi, terlebih lagi berangkat ke Desolate Border, melawan pihak lain dalam pertempuran berdarah, tapi sekarang, dia kembali lagi, menemukan harta gunung yang diperebutkan oleh individu-individu kuat ketika dia masih muda. Tampaknya itu bukan benda tulang, melainkan memiliki kehalusan batu giok yang hangat, kokoh dan tidak pecah. Dia menerapkan beberapa kekuatan untuk itu, pada akhirnya menemukan bahwa harta gunung itu sama sekali tidak terpengaruh, tidak menunjukkan sedikit pun efek.
Shi Hao sudah lama curiga bahwa tulangnya istimewa. Sekarang, dia lebih lanjut menegaskan bahwa itu pasti tidak biasa. Dalam sekejap, tulang lain muncul di tangannya, tepatnya diagram 10.000 roh. Itu juga sangat putih seperti batu giok, tidak memiliki kekurangan. Kualitas keduanya terlalu mirip. Ketika kedua tulang itu bersentuhan, suaranya seperti logam yang saling bertabrakan, melepaskan suara yang jernih. Shi Hao memeriksanya dengan hati-hati lagi dan lagi, merasa bahwa keduanya benar-benar terlalu mirip. Dia menyingkirkan diagram 10.000 roh, dan kemudian setelah mengambil napas dalam-dalam, dia mulai menggunakan semua kekuatannya untuk menghancurkannya. Pada akhirnya, itu masih tidak pecah. Dengan kekuatannya yang besar saat ini, dia masih tidak bisa mematahkannya sama sekali. Ini sangat mirip. Dia curiga bahwa potongan tulang ini mungkin dari bahan yang sama dengan diagram 10.000 roh. Jika kecurigaannya benar, maka tulang ini saja yang sangat berharga, dapat disempurnakan menjadi harta karun tertinggi. Jika bukan karena tulang ini sedikit redup, memiliki beberapa perbedaan dari diagram 10.000 roh, Shi Hao akan mengatakan bahwa keduanya berasal dari sumber yang sama dengan sangat percaya diri. Ini agak kurang. Shi Hao membelai tulang ini. Dia membalikannya, dan kemudian menunjukkan teknik yang berharga. 6 teknik berharga yang berbeda digunakan di atasnya. Itu segera melepaskan kecemerlangan yang luar biasa, menjadi menyilaukan, mengalir dengan cahaya yang cemerlang. Zuyan terkejut. Itu adalah orang yang bersemangat. Saat ia bermain-main dengannya barusan, ia bahkan tidak menemukan kelainan apapun, namun sekarang, di tangan Shi Hao, ia menunjukkan jenis perubahan ini. Aku hanya mencoba beberapa hal. Aku melihat bahwa itu memiliki 6 sisi, jadi aku mengaktifkan beberapa teknik yang berharga. Kata Shi Hao. Pada kenyataannya, dia merasakan bahwa beberapa metode hebat dalam dirinya beresonansi dengannya, yang disebut reaksi alami. Potongan tulang putih bersih 6 sisi mengeluarkan suara yang jelas, dan kemudian terbuka, satu sisi sebenarnya adalah penutup. Itu terlepas dari potongan tulang, mengungkapkan pemandangan di dalamnya. Swan Shen menghela nafas, berkata, harta karun ini memiliki karma denganmu. Yang lama ini hanya bisa membukanya setelah mempelajarinya untuk waktu yang sangat lama, namun kalian semua segera mengetahui rahasia kasus berharga ini. Cahaya warna-warni berkedip-kedip di dalam. Apakah kotak berharga ini adalah penyimpanan spasial dari beberapa raksasa? Itu tampak kecil, tetapi bagian dalamnya memberi seseorang perasaan yang sangat luas, seolah-olah itu adalah langit malam yang berkilauan dengan bintang-bintang. Di dalamnya ada beberapa kulit binatang, sangat kuno, membawa noda darah kering berbintik-bintik, tidak diketahui sudah berapa tahun mereka ada. Pada saat ini, perasaan tertentu dalam tubuh Shi Hao menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa tenang, menjadi sedikit gelisah. Dia dengan cepat menghasilkan kulit binatang ini. Lagi pula ini adalah apa adanya. Shi Hao sangat terguncang saat memegangnya, mempelajarinya satu demi satu. Pada akhirnya, dia menghela nafas, merasa sangat bersyukur. Setelah mencari di mana-mana untuk itu sebenarnya sangat dekat. Di masa lalu, dia terus mencari dengan getir, namun tidak menemukan apapun. Namun sekarang, itu muncul di sini. Ini adalah warisan dari aula tertinggi. Sementara itu, di dalamnya, seni surgawi kuno yang tak tertandingi dari sekte, 6 reinkarnasi Dao, direkam dengan jelas. Ini adalah kitab suci kuno. Terlepas dari 6 reinkarnasi Dao, ada juga beberapa metode lain, beberapa teknik berharga juga, misalnya, klan Hou, klan Burung Luan, klan Bifang. Di antara ini, tentu saja seni surgawi 6 reinkarnasi Dao yang paling berharga. Aku akhirnya menemukan seni surgawi yang asli. Shi Hao sebelumnya telah memperoleh jenis tulisan suci ini dari Origin Ancient Mind, tetapi itu hanya 6 tanda tangan, bukan teknik yang benar-benar lengkap. Sekarang, dia mendapatkan paruh kedua. Namun, 6 tanda tangan itu sangat luas dan mendalam, sudah menghasilkan banyak misteri yang mendalam, kedalaman yang tidak mungkin dijelaskan, mewakili sebagian kecil dari warisan ini. Itulah mengapa Shi Hao mampu menampilkan kekuatan tanpa akhir saat menggunakannya. Namun, apa yang tidak lengkap akan selalu tidak lengkap pada akhirnya. Sekarang, semuanya utuh. Di masa lalu, dia telah menggunakan 6 reinkarnasi Dao yang rusak untuk menghadapi seni surgawi kuno lainnya. Sekarang, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Jika dia menghadapi musuh dari masa lalu itu lagi, saat menampilkan teknik ini, dia pasti akan mengalahkan mereka, membunuh dewa dan Buddha. Siapapun yang berani menentangnya, mereka semua akan ditekan dan dibunuh. Shi Hao berdiri di gua kuno, terus-menerus membentuk jejak. 6 jenis tanda tangan ditampilkan, menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Seluruh keberadaannya seperti inkarnasi Dao Agung. 6 lubang hitam muncul, melahap segalanya. Pada akhirnya, hujan fragmen waktu tersebar keluar, membalikkan dunia. Kemudian, siklus kehidupan muncul, 100 keadaan umat manusia berubah, ini adalah reinkarnasi dunia yang hebat. Setelah itu, lautan bintang alam semesta pecah, kekacauan utama muncul. Cahaya awal yang mutlak berkedip, semua kehidupan dihidupkan kembali,
merekonstruksi dunia, memasuki era penciptaan lagi. Pada akhirnya, semua jenis pemandangan muncul, yang lebih besar pemandangan alam semesta, yang lebih kecil seperti semut. Semuanya bereinkarnasi, termasuk hanyutnya waktu tanpa akhir, penantian kehidupan baru, serta transformasi materialistis, dari naga menjadi tanah, dan kemudian diserap oleh tanaman, menjadi pohon dewa dan lainnya. Semua jenis adegan aneh dan aneh terus muncul. Ini tepatnya 6 reinkarnasi Dao, semua hal bergantian, termasuk di dalamnya. Pada akhirnya, ekspresi Shi Hao menjadi serius, semua jejak magis kembali. Dengan suara Hong, dia menyerang. Tingkat teknik yang dia miliki saat menggunakan teknik ini sekarang sudah sangat berbeda. Ini adalah metode untuk mendukung teknik berharga, menyelaraskan banyak jenis teknik berharga, melapisinya, membentuk kekuatan bertarung yang bahkan lebih menakutkan. Jika jenis kekuatan ini dilepaskan, tidak ada yang bisa bertahan di depannya. Pada hari-hari berikutnya, Shi Hao mempelajari teknik ini, sepenuhnya memahami 6 reinkarnasi Dao. Ini adalah metode yang hebat, yang bisa dianggap tak tertandingi. Dari dulu hingga sekarang, kitab suci, metode hebat, dan hal-hal lain yang masih bisa bertahan hingga hari ini, dapat diwariskan dalam warisan yang tak tertandingi, terlalu sedikit. Sekarang, Shi Hao memperoleh sumber dukungan yang tak tertandingi. Lupakan yang lainnya, hanya dengan memiliki metode ini, dia sudah bisa menyapu banyak lawan. Bahkan jika warisan domain abadi itu kuno, masing-masing dari mereka kuat, Shi Hao masih memiliki kepercayaan diri sekarang karena dia memiliki teknik ini. Meskipun Swan Shen telah mendengar reputasi Shi Hao sebelumnya, mengetahui bahwa dia menakjubkan, sekarang dia benar-benar bertemu dengannya, dia mengerti seperti apa seseorang yang dilahirkan untuk berkultivasi. Metode hebat yang begitu rumit, yang sulit dipahami, sebelum batu kecil, hanya beberapa hari kerja. Hidupku seperti matahari terbenam. Mampu menjadi saksi jalan kebanggaan surga satu generasi sudah dapat dianggap sebagai berkah dari 3 kehidupan. Kata Swan Shen. Alasan mengapa aku dapat memahami teknik ini adalah karena aku saat ini berada di alam rilis diri, akumulasi aku cukup dalam. Jadi, sekarang ketika aku mempelajari metode hebat, di mana air mengalir, sebuah kanal terbentuk. Shi Hao menunjukkan kerendahan hati yang langka. Jangan katakan lagi, Zuyan kesal. Swan Shen juga tercengang, karena berapa umur batu kecil itu? Dia jauh lebih muda dari dirinya sendiri, namun dia berbicara tentang beberapa akumulasi yang cukup dalam. Apakah ini kerendahan hati? Atau apakah ini narsisme? Shi Hao menurunkan teks 6 Dao reinkarnasi, mengukirnya dalam-dalam di benaknya, apalagi memahaminya ke tingkat yang lebih dalam. Mulai sekarang, yang perlu dia lakukan adalah mengujinya, diasah dengan latihan dari waktu ke waktu. Semua kemampuan ilahi dan metode rahasia, bahkan ketika diteliti secara ekstrim, perlu menjalani baptisan darah dan api. Emas sejati perlu dimurnikan melalui api. Dia mempelajari kulit binatang lainnya. Ini semua adalah teknik berharga yang dikumpulkan oleh aula tertinggi, termasuk klan Hou dan klan Luan, semuanya adalah teknik berharga yang hebat. Namun, Shi Hao, yang memperoleh Kaisar Petir, Kunpeng, Dewa Willow, dan teknik berharga Phoenix sejati, tidak lagi tergerak. Dia sudah memeriksa teknik rahasia yang paling kuat, jadi apakah dia benar-benar merasakan kegembiraan terhadap ini? Setelah membalik-balik kulit binatang terakhir, Shi Hao tergerak. Yang ini terlalu rusak, merekam teknik Xuan Ni. Simbolnya terlalu kabur, sudah sulit dibaca. Ia merasa ada yang salah. Teknik Xuan Ni tidak lemah, tapi itu pasti tidak boleh ditinggalkan di halaman terakhir, itu malah sebanding dengan kemampuan ilahi lainnya. Itu bukan teknik berharga yang bisa dianggap sebagai rahasia terbesar. Shi Hao melepaskan indera ilahinya, dengan hati-hati mempelajarinya. Dalam sekejap, ekspresinya sangat berubah, indera ilahinya dengan cepat berbalik, seluruh tubuhnya terbang keluar. Pada saat yang sama, dia juga membawa Zuyan dan Swan Shen bersamanya, melindungi mereka. Energi pedang perak terjalin, meledakkan gua kuno menjadi berkeping-keping, meratakan gunung, menembus kekosongan, meretas bintang-bintang di luar angkasa. Lupakan Swan Shen dan Zuyan yang ngeri, bahkan Shi Hao pun terkejut. Energi pedang ini terlalu ganas, tak terbendung, memotong semua hal yang nyata. Di lokasi aslinya, kulit binatang yang merekam teknik Xuan Ni berubah menjadi abu, meninggalkan halaman logam perak. Ada pola di atasnya, simbol misterius tercatat di sana. Itu melepaskan energi pedang yang tak tertandingi. Itu hanya lembaran logam, namun bisa melepaskan energi pedang jenis ini, itu benar-benar mengejutkan. Itu semua karena merekam jenis seni pedang sehingga ada jenis adegan ini. Seni pedang yang tiada tara. Zuyan bersemangat, melompat. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Aku baru tahu ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin aula tertinggi tidak memiliki teknik rahasia tersembunyi yang hebat? Teknik rahasia disimpan di bagian paling bawah perbendaharaan, niat pedang melonjak ke langit. Itu hanya selembar kertas sederhana, berwarna putih keperakan. Itu melepaskan tangisan pedang Zheng Zheng, mengguncang jiwa seseorang.
Itu bukan tubuh pedang, melainkan hanya media untuk merekam seni pedang. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, ia menjadi tenang, berhenti bergerak. Hanya ada cahaya perak yang mengalir melaluinya, mengembun seperti aliran perak. Banyak teks tulang yang rumit menghiasi permukaannya. Itu tidak jatuh ke tanah, malah melayang di udara, benar-benar sunyi. Shi Hao berjalan ke depan, merebutnya. Orang bisa melihat gumpalan energi pedang keluar lagi, tapi itu tidak lagi kacau. Jadi ini dia? Shi Hao terkejut, mengenali jenis pedang yang ekstrim itu. Itu adalah sesuatu yang pernah dia hubungi sebelumnya, apalagi mengolah sebagian, tetapi tidak mendapatkan teknik asli yang sebenarnya. Seni pedang simbol rumput. Di masa lalu, ketika dia masih muda, dia telah bertarung dalam pertempuran hebat melawan orang lain di alam dewa kekosongan, yang sebelumnya mendapatkan kulit binatang purba sebagai hasilnya. Setelah memeriksanya, dia menemukan seni pedang simbol rumput. Pada saat itu, dia masih muda, hanya mengetahui bahwa ini adalah niat pedang yang ditinggalkan oleh seorang suci pedang yang luar biasa. Kemudian, ketika dia menuju ke alam yang lebih tinggi, dia secara bertahap mengetahui bahwa salah satu dari 10 setan sebelumnya adalah sebatang rumput, daunnya seperti pedang, totalnya 9. Ketika 9 daun bergerak, langit dan bumi akan terbalik, energi pedang membelah alam semesta, tak tertandingi di bawah langit. Yang disebut Saint Pedang, itu pasti keturunan dari tangkai itu. Shi Hao mengerti. Tangkai rumput ini adalah yang paling misterius di antara 10 setan. Itu karena bahkan saat itu, tidak banyak orang yang tahu betapa kuatnya itu, jika itu adalah Raja Abadi. Sebelum bisa menunjukkan kecemerlangannya, itu sudah jatuh terlalu dini. Selama pertempuran immortal kuno, itu agak sial. Tepat ketika 4 Raja Abadi melintasi alam, itu ditanam di sana, tidak mungkin untuk menghindari pertemuan ini, hanya mampu bertarung dalam pertempuran berdarah. Siapa yang bisa menghadapi 4 Raja Abadi? Tidak peduli seberapa kuat batang rumput itu, tidak mungkin itu cocok. Tidak ada yang secara pribadi menyaksikan pertempuran itu, tetapi mereka sebelumnya merasakan energi pedang tak berujung merobek lautan bintang, membelah kosmos. Pada akhirnya, itu tidak pernah muncul lagi. Adapun seberapa kuat itu sebenarnya, sulit untuk dikatakan. Pada saat itu, pada awalnya, itu tidak bertarung dengan yang paling kuat, selalu tetap agak low profile. Kemudian, menjelang akhir, ia bertemu dengan 4 Raja Abadi yang agung itu. Alasan mengapa itu berada di antara 10 iblis, adalah karena ia berani bertarung dalam pertempuran berdarah melawan 4 Raja Abadi yang hebat, jadi secara alami ganas hingga ekstrim. Terlepas dari ini, dikabarkan bahwa dari masa lalu sampai sekarang, ada 3 seni pedang besar, yang mewakili kekuatan ekstrim, yang dikenal sebagai teknik yang tak tertandingi. Salah satunya adalah Chaos Calming Art, seluruh dunia menyadari keberadaannya. Itu secara paksa menghentikan invasi asing di fase pertengahan Immortal Ancient, menenangkan kekacauan di bawah langit. Ada desas-desus bahwa seni pedang simbol rumput adalah salah satu dari 3 seni pedang hebat, tak terkalahkan. Jika seseorang benar-benar mengolahnya ke puncak, maka itu bisa menembus masa lalu dan sekarang, mengungkapkan yang abadi. Itu mulia, ada pada periode yang bahkan lebih kuno. Sayangnya, tidak satu pun dari generasi selanjutnya yang dapat mempelajari detail tentang keberadaannya. Selama era agung kuno abadi, orang-orang masih tahu sedikit, itulah sebabnya itu dibahas bersama dengan Chaos Calming Art, disebut sebagai salah satu dari 3 metode ofensif yang hebat. Itulah mengapa batang rumput itu, meskipun tidak semua orang di dunia mengetahui pencapaiannya, masih merupakan pewaris dari garis keturunan itu, sehingga dengan mudah terdaftar sebagai salah satu dari 10 setan. Sayangnya, meskipun garis keturunannya adalah tanaman, sejenis rumput, itu selalu sangat langka. Hanya setelah bertahun-tahun benih rumput tumbuh lagi dari bumi yang hangus, muncul di dunia ini. Apa yang disebut, bertahun-tahun, mungkin selama paruh yang lebih besar dari era yang hebat. Seni pedang simbol rumput, tidak ada yang tidak bisa ditembus, memotong lumpur dengan senjata suci, lembut dan mudah. Itu adalah metode kultivasi, sama sekali berbeda dari Chaos Calming Art. Yang terakhir menempa roh primordial, mengubahnya menjadi inti pedang, sementara seni pedang simbol rumput menyempurnakan yang berwujud menjadi inti pedang, membuat lengan, tulang jari, dan bagian lain seperti inti pedang, tak terbendung. Tidak heran. Shi Hao mengangguk. Setelah mengingatnya dengan hati-hati, Shi Hao lebih jauh menyadari bahwa kura-kura raksasa yang membawa istana kuno, berkeliaran di hutan belantara besar di sekitar desa batu, adalah aula tertinggi. Sementara itu, harta gunung muncul di wilayah itu, inilah yang pantas dan diharapkan. Rumor mengatakan bahwa kura-kura dengan istana di punggungnya, meskipun itu tidak nyata, pasti terkait dengan warisan itu, situasi yang kompleks. Ternyata memang benar demikian. Tidak ada cara bagi Shi Hao untuk memastikan apakah harta gunung itu sengaja ditinggalkan oleh kura-kura raksasa, atau apakah ia juga mencari warisan yang hilang dengan istana di punggungnya. Selama hari-hari berikutnya, Shi Hao duduk di tepi danau, dengan tenang mempelajari seni pedang ini.
Dia sangat serius, menganalisisnya dengan cermat. Itu karena dia sangat menginginkan Chaos Calming Art, selalu menginginkannya, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Itu adalah metode menempa roh primordial. Sementara itu, seni pedang di depannya, meskipun itu bukan teknik pelatihan pikiran, sama terkenalnya dengan seni pedang lainnya, jadi dia secara alami melakukan segalanya untuk memahaminya. Beberapa hari kemudian, energi pedang mengalir ke langit. 9 daun muncul di sekitar tubuh Shihao. Ini adalah daun rumput berwarna perak, tetapi juga daun pedang. Mereka dengan lembut berkibar, membelah langit, mengejutkan para dewa dan para Buddha yang menakutkan. Cahaya pedang terlalu tajam, terlalu tirani. Tanpa ragu, Shihao baru saja memperoleh kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia lainnya, kekuatannya tidak ada habisnya. Itu segera meningkatkan kekuatan bertarungnya. Dia mengungkapkan ekspresi kebahagiaan. Ini benar-benar keuntungan besar, salah satu teknik berharga dari 10 setan diperoleh. Jika 6 reinkarnasi Dao digunakan untuk mendukung 6 teknik berharga, digunakan untuk memberikan serangan yang mengejutkan dunia, kekuatan seperti apa yang akan dihasilkannya? Shihao berkata pada dirinya sendiri. Itu karena sekarang berbeda dari sebelumnya. Dari teknik berharga yang dia miliki, setidaknya ada 6 yang dapat dianggap sebagai kemampuan ilahi yang ekstrim, dengan tingkat yang sama dengan metode rahasia 10 setan. Segera setelah itu, Shihao bergerak, menggunakan 6 reinkarnasi Dao untuk mendukung 6 kemampuan ilahi yang agung. Dia berdiri di tempat, kehadirannya bermartabat, luar biasa ilahi, membuat semua kehidupan bergidik, merasakan dorongan untuk sujud. Orang bisa melihat bahwa di sekitar tubuh Shihao, Kunpeng, Kaisar Petir, Dewa Willow, Phoenix Sejati, dan rumput pedang 9 daun semuanya muncul, seperti halnya teknik berharga reinkarnasinya sendiri. 6 jenis metode rahasia, salah satunya mampu mendominasi dunia, sekarang didukung bersama. Di masa depan, kekuatan seperti apa yang akan mereka tampilkan? Shihao tidak tahu, dia tidak berani gegabah melepaskannya di sini. 6 reinkarnasi Dao masa lalu yang dia pegang adalah metode hebat yang rusak. Terlebih lagi, teknik berharga yang dia tahu saat itu tidak sekuat yang dia miliki saat ini. Saat ini, jika dia ingin menemukan seseorang untuk menguji ini, dia punya 2 pilihan. Yang pertama adalah menuju ke penguasa wilayah terlarang dan menjalani siksaan seperti neraka, yang kedua adalah memasuki alam dewa kekosongan, bertarung dengan jiwa-jiwa sisa makhluk tertinggi itu. Shihao bersiap untuk memilih yang terakhir, karena yang pertama terlalu aneh. Terakhir kali, orang itu mengeluarkan kutukan pemecah keabadiannya, hampir mengakhiri hidupnya. Dia merasa jika dia sedang menguji sesuatu, menemukan jalan yang normal sedikit lebih baik. Sebelum pergi, Shihao menatap Swan Saint, dan kemudian melemparkan pil emas, langsung memberikannya kepadanya. Itu akan memberinya sejumlah umur panjang yang lama. Terima kasih banyak. Ketika Swan Saint menghirup aroma obat, dia segera tahu bahwa pil ini hebat, mampu memberinya lebih banyak waktu. Jika dia bisa masuk ke domain dewa sejati, maka itu akan menyelesaikan masalah dengan umurnya yang semakin berkurang. Kemudian, Swan Saint sepenuhnya membungkuk, dibawa kembali ke desa batu oleh Zuyan. Tuan, kamu datang. Ada makhluk jahat besar yang dihentikan di luar gerbang kerajaan, meledakannya setiap hari. Kakek burung dan tetua koin akan mati karena kesal, orang itu menuntut untuk melihat kera iblis kekacauan. Naga merah berjalan mendekat dan memberitahu Shihao. Apa yang terjadi? Shihao bertanya. Kakek burung muncul, memberitahunya bahwa kali ini, dia memprovokasi masalah besar. Mengejar utusan abadi dalam bentuk kera iblis kekacauan menghasilkan keributan. Sekarang, seorang ahli dari domain abadi datang secara khusus untuk menemuinya. Dia sangat kuat, mampu menyapu alam bawah? Tetua koin menjawab. Shihao terkejut, berkata, jangan bilang seorang abadi sejati secara pribadi datang. Kau terlalu memikirkan banyak hal. Bahkan jika itu adalah domain abadi, tidak akan ada terlalu banyak keabadian sejati, semua angka itu terlalu menakjubkan dan langka, hanya sejumlah tertentu, terakumulasi dari waktu ke waktu. Kakek burung memberitahunya bahwa ini adalah makhluk tertinggi, individu yang sangat kuat. Saat ini, dia ingin memasuki Void God Realm, membawa Dekrit ke sini, ingin memanggil kera iblis kekacauan. Bagus, aku ingin menggunakannya untuk menguji beberapa hal, kata Shihao.